Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada semua narasumber dan semua peserta yang telah bergabung dalam Salam Ramadan edisi siang hari ini. Oke, acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Mulia Raya sebanyak 2 kali dalam seminggu bulan Ramadan yang membahas mengenai isu-isu tertentu yang aktual. Nah, perkenalkan saya Isnawati dari Muslimah Reformis Jakarta yang akan memandu acara pada siang hari ini. Yang ini kita akan bincang santai sebuah tema yang tidak santai ya. Sebuah tema yang pada siang hari ini adalah puasa untuk counter violence and extremism atau yang biasa kita kenal sebagai CVE. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan 4 narasumber yang sangat luar biasa yang telah concern terhadap isu ini. Yang pertama adalah Mbak Ruby Khalifah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Direktur at the Asian Muslim Action Network atau yang biasa kita kenal dengan AMAN Indonesia. Dan yang kedua ada Mas Eko Prasetyo. Ayo, selamat siang Mbak Ruby. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Musda, Mbak Sadia, Mas Eko. Ya, Mas Eko Prasetyo, beliau seorang penulis buku dan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta. Nah, yang ketiga adalah seorang public figure yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Mbak Sadia Ma'ruf. Selamat siang Mbak Sadia. Nah, beliau adalah seorang komik yang terkenal, banyak menangani tentang CVE di Indonesia melalui rutinitas komedinya. Dan yang keempat adalah Bunda Profesor Musdah Mulia yang sama-sama kita hormati pada siang hari ini. Beliau adalah pendiri Yayasan Mulia Raya yang juga penulis buku yang terbaru adalah Ensiklopedia Muslimah Reformis. Nah, siang ini kaitannya dengan CVE ini karena setelah proses yang panjang yang telah diupayakan oleh berbagai pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan lainnya, ternyata terorisme ini masih belum benar-benar atau benar-benar hilang gitu. Bahkan belakangan aksi-aksinya ini terkesan semakin nekat dan sulit diprediksi. Kasus terbaru yang sudah viral, sudah banyak diberitakan di media sosial, yakni mengenai ada 2 kasus terbaru ya, pengeboman gereja katedral di Makassar dan penyerangan Mabes Polri. Yang kedua penyerangan ini atau aksi tindak radikalisme ini dilakukan oleh para maksudnya pemuda, mereka rentan usia 20 dan 25. Dan yang di katedral itu kan pasangan suami istri ya, ada perempuan di situ. Bahkan yang di Mabes Polri itu serangan dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Zakiyah Aini berusia 25 tahun. Nah, ternyata hal ini tentu mengundang banyak pertanyaan kepada kita ya. Mengapa perempuan itu banyak terlibat dalam aksi-aksi terorisme seperti ini, dan sebenarnya apa sih akar dari tindakan-tindakan semacam ini? Nah, langsung saja kita dengarkan pengantar dari Bunda Musdah Mulia. Kepada Bunda Musdah Mulia, saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran ya? Alhamdulillah sudah Bunda. Sudah kelihatan juga? Sudah kelihatan kamera cantiknya saya? juga. Sudah. Oh ya, terima kasih Mbak Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu nih teman-teman yang luar biasa yang sudah hadir di sini, para narasumber. Pertama saya ada melihat Mbak Ruby ya, ini teman lama yang luar biasa kiprahnya dalam upaya-upaya mengkanter
violence extremism, terutama yang berbasis religi, berbasis agama. Nanti akan kita bicarakan seperti apa sih sebetulnya ya kekerasan berbasis agama itu, atau tindakan-tindakan ekstremisme yang berbasis agama itu kayak apa sih sebetulnya, sehingga orang tuh tidak salah kaprah ya, tidak menganggap bahwa kita itu dianggap merendahkan kaum agama. Bukan ya, sebetulnya kita ingin mengajak kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai agama yang benar, yang rahmatan lil alamin ya. Lalu juga ada Mbak Sadia nih yang paling saya senangi karena lucu ya. Saya itu kalau dengar lihat Mbak Sadia itu saya itu terpingkal-pingkal sendirian, bener deh. Karena itu saya ingin bagaimana ya Mbak Sadia ini membuat agama ini menjadi fun ya di masyarakat. Setidaknya kita bisa mengajak masyarakat itu beragama dengan fun ya, nggak usah stres ya, nggak usah sampai harus ngebom gitu ya, menjadi bomber. Bahwa agama itu ya kita jalani dengan cara yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan rasa sayang, kasih sayang kepada sesama. Dan dalam banyak hal ya kita mesti mengedepankan perilaku yang sopan dan santun ya, tidak mesti harus menjudge orang lain. Karena kalau semakin kita beragama itu seharusnya kita semakin lebih banyak mengurusi diri kita sendiri. Apa kita ini sudah benar ya? Jadi nggak perlu mengurusi orang lain, nggak perlu mengurusi seperti apa sih orang lain itu berbusana, nggak usah ngurusin orang lain itu kayak apa hidupnya, karena masing-masing kita itu sudah ditakdirkan menjalani hidup kita masing-masing, ya nggak? Ada Mas Eko juga, Mas Eko yang kemarin sudah membantu di pelatihan milenial di Jogja. Wah, jadi fansnya teman-teman milenial nih ya. Alhamdulillah. Nah, bisa nanti Mas Eko juga jelaskan bagaimana nih caranya mengakhiri ya pemahaman-pemahaman keagamaan yang menjurus kepada perilaku-perilaku kekerasan ya. Karena sesungguhnya agama itu adalah nilai-nilai kemanusiaan ya, yang menghidupkan bukan mematikan. Karena itu dalam kesempatan ini kami dari Mulia Raya Foundation, di sini ada yang menggagas program ini, ada Mbak Ira ya, ada Amna, ada Rifani, mereka bertiga ini berkolaborasi membuat program ini menjadi menarik. Jadi diharapkan program ini bukan program yang menggurui, jadi nggak ada ceramah yang bertele-tele begitu ya, kita udah bosan dengan ceramah, tetapi kita lebih banyak berefleksi tentang pengalaman kita masing-masing. Untuk itu kemudian kita berbagi dengan teman-teman yang ada di sini semuanya, dan jangan sungkan ya untuk berbagi pengalaman sehingga kita kaya dengan pengalaman berbagai orang, sehingga itu membuat kita lebih lebih arif bijaksana. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa upaya-upaya untuk mengcounter kekerasan berbasis atau tindakan-tindakan ekstremisme berbasis agama atau berbasis apapun itu bukanlah hal yang mudah. Terutama dalam konteks Islam misalnya ya, karena betapapun juga kita harus berani mengakui bahwa dalam ajaran Islam itu ada loh ajaran-ajaran yang menyuruh membunuh orang yang tidak seagama. Itu ada. Karena itu doktrin al-wala wal bara ini harus mampu kita kita balikkan atau kita melakukan upaya-upaya reinterpretasi ya terhadap doktrin-doktrin yang mengarah kepada atau yang sejalan dengan doktrin al-wala wal bara ini. Itu mengerikan sekali ya, bagaimana dalam pemahaman mereka itu ya memang harus dibunuh dan itu adalah bagian dari ibadah gitu. Nah, itu juga selain itu juga kalau dalam konteks perempuan, doktrin sami'na wa ta'na. Nah, seharusnya kalau kita membaca ya, doktrin ini sami'na wa ta'na itu dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan ya. Tapi dalam kehidupan kemanusiaan kita, dalam kehidupan masyarakat kita itu doktrin ini kok jadi dianggap sebagai kehidupan perempuan yang harus sami'na wa ta'na kepada suami. Ini buat saya ini sesuatu yang merusak dan menodai ya kesucian agama. Karena itu saya pikir dalam konteks ini juga saya melihat bahwa upaya-upaya untuk menghentikan kekerasan berbasis agama ini atau tindakan-tindakan ekstremisme ini atau tindakan-tindakan radikalisme atau apalah namanya ya, terorisme dan seterusnya, itu kalau untuk saya adalah bagaimana kita memberdayakan ya kaum perempuan agar dia tidak mudah dihipnotis ya, dicekoki dengan pemahaman-pemahaman apapun ya yang
membuat dia itu kehilangan kemanusiaannya. Karena kalau saya melihat berbagai, terus terang saja nih, hasil penelitian dari Rumah Kitab ini menarik loh untuk dibaca. Berbagai penelitian dari Rumah Kitab itu menjelaskan bahwa sejumlah pengajian itu mengajarkan, dan pengajian ini bukan pengajian kampungan ya, pengajian yang dilakukan di kalangan elit ya, dan ini diadakan di hotel-hotel berbintang, itu masih menawarkan ya pemahaman-pemahaman keagamaan bagi para perempuan yang menggerus ya kemanusiaan perempuan. Dan perempuan itu nothing ya, dianggap bukan sesuatu gitu. Karena itu saya pikir upaya-upaya pemberdayaan perempuan ini harus lebih banyak harus diakselerasikan sehingga para perempuan ini tidak kehilangan jati dirinya. Dia tetap menghargai kemanusiaannya, bahwa dia diciptakan dengan dignity. Kalau dalam Islam itu kita semua laki dan perempuan ini kita diciptakan dengan karamatul insan ya. Karena itu kita patut menghargai keberadaan kita sebagai manusia, apakah kita laki atau perempuan. Kita harus menghargai kemanusiaan kita, dan kita harus menghargai pencipta kita. Karena itu kita harus berusaha, apa yang saya selalu katakan dalam kehidupan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu adalah upaya-upaya transformasi, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Nah, kualitas diri itu menyangkut spektrum yang luas, kualitas iman, ya, kualitas Termute Bunda. Sekarang udah enggak kan? Ya, udah bisa Bun. Jadi upaya-upaya peningkatan kualitas diri ini, amar ma'ruf itu penting kita lakukan. Dan dengan semua cara, dan itulah bagian dari jihad. Jadi bagaimana kita itu selalu meningkatkan kualitas diri kita sepanjang hidup kita, meningkatkan kualitas diri keluarga kita, dan kualitas masyarakat kita. Karena nggak bisa juga kita tidak mengambil satu bagian yang mengambil partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam agama itu kita diminta untuk betul-betul hidup dalam masyarakat, bukan mengisolasi diri. Nah, upaya-upaya nahi mungkar itu adalah upaya-upaya humanisasi. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Nah, upaya-upaya memanusiakan manusia ini ada banyak caranya, melalui upaya-upaya edukasi, ya, upaya-upaya advokasi dan publikasi. Nah, supaya manusia itu terhindar dari berbagai perbuatan yang yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dia harus diedukasi. Nah, upaya-upaya edukasi inilah yang kita sebut dengan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu ya teman-teman sekalian, upaya-upaya amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama ini harus kita mulai dari diri kita. Karena itu berbeda dengan apa yang dipahami dalam masyarakat kita ketika mereka menyebut ayo kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu pikirannya itu kepada orang lain. Nah, bagi saya ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Karena itu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, itu harus kita mulai dari diri kita. Nah, karena itu terakhir saya mengatakan ya, dalam konteks kita berpuasa ini, ya selalulah ayat yang paling banyak diungkapkan dalam bulan puasa ini tentu ayat yang tidak asing lagi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini harus menjadi sebuah landasan pijak bagi kita nih dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ingat ya di dalam ayat itu yang diundang atau yang diminta untuk berpuasa itu hanyalah orang-orang yang beriman. Karena puasa itu ya tidak mudah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat sebelum kamu. Karena itu sebagai orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini nggak perlu kita merasa berbangga diri karena umat-umat yang lain juga berpuasa. Ya bedanya mereka itu nggak heboh aja, nggak kayak kita kalau puasa itu semuanya itu harus harus berhenti ya untuk menghormati yang berpuasa. Ini kan satu pandangan juga yang menurut saya juga harus kita ubah. Kita puasa biasa sajalah, fun aja gitu. Jadi nggak usah tegang, nggak usah stres. Kita melakukannya itu dengan
dengan cara-cara yang bahagia dan membahagiakan orang lain. Nggak usah membuat orang lain harus mengikuti kita, orang lain harus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi membuat orang lain jadi nggak bahagia gitu kan. Nah karena itu la'allakum tattaqun. Nah sekarang bagaimana kita menjelaskan kata-kata bertakwa supaya kita bertakwa. Jadi berpuasa itu maksudnya adalah supaya kamu bertakwa. Jadi belum tentu juga, karena dalam banyak hadis juga dikatakan sebagian besar orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Semoga kita nggak demikian ya. Kita betul-betul puasa ini mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, dan salah satu indikator ya, indikasi orang yang bertakwa itu adalah bahwa kita aktif ya dalam upaya-upaya melakukan pencegahan terhadap kekerasan berbasis apapun ya, berbasis agama, berbasis gender, berbasis apapun. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari kewajiban kemanusiaan kita untuk membangun masyarakat yang dalam Al-Quran itu disebut balda thayyibah wa rabbun ghafur. Ya mudah-mudahan pengantar ini, tapi juga saya juga akan terlibat dalam beberapa kesempatan kalau beberapa isu nanti menarik diangkat oleh Mbak Ruby, oleh Mbak Sadia, dan juga oleh Mas Eko, saya juga akan nimbrung dalam beberapa bagian tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah hadir di sini, dan juga kepada para peserta yang tercinta. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal jariah buat kita dan juga bagian dari amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Musda atas pengantarnya yang sangat luar biasa. Satu hal yang saya garis bawahi di sini, mengingat sekarang kita sedang berpuasa ya, yakni jalankanlah ibadah dengan bahagia dan membahagiakan orang lain. Masya Allah, keren sekali Bunda. Oke. Langsung saja kita akan ke para narasumber. Ada beberapa pertanyaan kunci yang harus kita bahas dalam Talkshow yang hari ini ya, Mbak Ruby, Mbak Sadiah, dan Mas Eko. Yakni pertama, jadi kita ingin membahas mengenai sebenarnya bagaimana sih definisi CVA ini, bagaimana definisi counter violence and extremism, radikalisme, dan fanatik beragama. Silahkan kami harap dari Mbak Ruby. Silakan Mbak. Halo, apa suara saya bisa didengar? Bisa Mbak. Oke. Baik, selamat siang teman-teman semua yang saya selalu cintai, Bu Musda Mulia, dan selalu memberikan inspirasi banyak terkait dengan bagaimana membumikan nilai-nilai agama ke dalam bentuk aksi yang nyata ya, karena buku-buku pemikiran tentang bagaimana beragama yang moderat, bagaimana beragama yang lebih menonjolkan cinta kasih, saya rasa kita memiliki banyak referensi, dan yang menurut saya penting memang menurunkan dalam bentuk aksi di tengah masyarakat kita. Kalau saya ingin memulai, memang definisi ini cukup menjadi problem di tingkat global ya. Sebenarnya CVI sendiri sampai sekarang tidak memiliki definisi, PBB tidak mengeluarkan definisi, tetapi yang memungkinkan untuk saya bisa berbagi adalah substansi apa sih sebenarnya ketika kita mengatakan countering violent extremism atau CVE gitu ya, yang di bahasa kerennya, yang dikenal di tingkat global. Teman-teman sekalian, pada tahun 2001 ketika WTC diserang oleh Al-Qaeda, itu adalah titik pertama ya, mengapa dunia harus melakukan sebuah aksi bersama karena merasa sangat terancam dengan munculnya terorisme. Dan PBB menggunakan istilah counter terrorism, yang ini dikenal di semua dokumen PBB, tetapi juga sangat spesifik memang memberikan direction bahwa ini aksi yang memang di-lead
dengan pendekatan keamanan. Maka kita akan melihat dampaknya. Saya tidak mengatakan ini gagal ya, tetapi ada backlash yang cukup besar dengan menggunakan pendekatan counter terorisme, di mana organisasi-organisasi terorisme di global itu menemukan home ground-nya dan semakin kuat ya. Salah satunya tentu saja kematian Al-Qaeda menimbulkan munculnya Islamic State atau Islamic atau ISIS yang biasa dikenal orang, ada Boko Haram di Nigeria, ada Al-Shabaab di Somali dan Kenya. Mereka menemukan cara untuk bagaimana melakukan teror secara kontinu. Saya ingin katakan bahwa pendekatan keamanan tidak serta-merta bisa membasmi terorisme. Lantas kemudian tahun 2015 muncullah sebuah pendekatan baru yang kemudian dikenal dengan countering violent extremism, setelah diadopsi oleh PBB sebagai jargon politik untuk melakukan mobilisasi di tingkat global, maka pendekatan ini kemudian dirapatkan di tingkat global di Gedung Putih dalam sebuah CVE Summit yang dipimpin langsung oleh Presiden Obama dan dihadiri 70 negara, dan kemudian melahirkan sebuah plan of action Sekjen PBB yang di-launching tahun 2015 juga. Teman-teman bisa membaca dan Google, dan ini wajib, dokumen wajib teman-teman harus membaca. Plan of Action Sekjen PBB yang terdiri dari 7 pilar. Saya harus katakan ini penting. 7 pilar, pilar yang pertama dan kelima saja saya jelaskan penting banget. Yang pertama adalah pencegahan konflik dan dialog, dan pilar kelima adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pilar yang lain dicek sendiri ya, ada 7. Nah, mengapa ini penting teman-teman? 2 pilar ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kerja-kerja gerakan perempuan, karena dengan kita melakukan pencegahan konflik dan mendorong lebih banyak dialog, maka ini sebenarnya berkontribusi kepada pencegahan ekstremisme. Dan yang kedua, dengan kita melakukan upaya lebih besar lagi pada penguatan gender equality dan women empowerment, itu nilainya atau berkontribusi yang cukup signifikan dalam pencegahan ekstremisme. Nah, apa yang membedakan CT dan CVE? CVE dia kemudian menyadari bahwa hard approach tidak cukup, maka harus ada soft approach juga di dalamnya, di mana mereka kemudian membincang tentang hal-hal yang memungkinkan mendorong terjadinya terorisme, atau mereka menyebutnya condition to conducive gitu pada terorisme. Di antaranya adalah persoalan intoleransi, persoalan kegagalan pemerintah dalam pemenuhan HAM di dalam negeri, kemudian persoalan politik ekonomi, dan persoalan marginalisasi sosial yang memang kita kenali begitu kuat mendorong seseorang untuk kemudian masuk dan mengambil ideologi ekstremisme sebagai bagian dari perjuangan. Jadi, nah sekarang dunia global menggunakan CVE karena memang keduanya menjadi penting, hard approach dan soft approach. Kita membiarkan para sektor keamanan tetap melakukan intelligence, operasi intelligence, lalu operasi penangkapan dan juga operasi militer dalam konteks tertentu ya, di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kalau dalam tingkat nasional ada 8 area, ada upaya penyelamatan presiden dan wakil presiden kalau ada penyerangan terorisme, kemudian penyelamatan warga negara dari sandera, aksi-aksi di kedutaan dan sebagainya, objek vital dan aksi terorisme terkait dengan kapal, pesawat, udara, dan juga aksi-aksi terorisme terkait dengan zona ekonomi eksklusif,
dan juga bereskalasi tinggi, nggak harus melibatkan kekuatan TNI dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara. Aku stop di situ dulu deh. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Ruby. Ada 2 poin yang saya garis bawahi tadi dari paparannya Mbak Ruby ya, bahwa tadi dari 5 itu yang terakhir adalah mengenai women empowerment dan gender equality yang dianggap punya pengaruh yang signifikan dalam counter violence and extremism ini ya Mbak. Terus ada not only hard but also soft approach gitu. Oke, selanjutnya ke narasumber yakni Mbak Sadiah Ma'ruf. Bagaimana pandangannya Mbak mengenai definisi CVA, radikalisme dan fanatik beragama ini? Silahkan Mbak Sadiah. Ya. Mbak Sadiah, maaf sebelumnya. Ya? Saya mau izin memute-kan dulu semua ya Mbak, biar nggak baik ya. suaranya. Oke, udah Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang saya hormati, para guru, Prof. Musdah Mulia, Ibu Ruby, Pak Eko Prasetyo. Sangat terhormat bagi saya untuk bisa berada di tengah-tengah Ibu dan Bapak dan teman-teman sekalian pada siang hari ini. Senang sekali saya berada di sini juga, saya kira ingin belajar dari apa yang disampaikan oleh Prof. Musdah, Ibu Ruby, Pak Eko, dan nanti juga dari diskusi bersama dengan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak juga kepada Mbak Isnawati dan penyelenggara semuanya, yang jelas senang banget bisa bergabung pada siang hari ini. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Isnawati. Kalau dari segi definisi gitu ya, kalau dari segi definisi tentu saya sami'na wa ata'na dengan Ibu Ruby yang memang pakar dan bergerak sedemikian lama di counter violence extremism. Kalau ada apa yang bisa saya sampaikan, saya kira apalagi ini di tengah-tengah anak muda gitu ya, di tengah-tengah anak muda, penting bagi kita, terutama juga anak-anak muda, untuk memahami apa bedanya gitu, untuk memahami apa bedanya, karena berbagai istilah itu digunakan secara interchangeable atau bisa saling menggantikan, padahal tidak gitu kan. Di sekitar kita dengar istilah ekstremisme, kita dengar juga istilah radikalisme, kita dengar juga istilah fundamentalisme, kita dengar juga istilah konservatisme dan sebagainya, yang di lapangan di tengah masyarakat sering digunakan secara yaitu interchangeable, seolah-olah istilah-istilah tersebut itu bisa saling menggantikan. Saya kira saya juga menunggu pencerahan dari Prof. Musdah, Ibu Ruby, dan Pak Eko mengenai hal ini, karena saya yang bekerja di lapangan bersama-sama dengan anak-anak muda, misalnya saya juga sering tuh mendapatkan ada anak SMA yang bilang gitu ya, misalnya ada anak SMA yang bilang, Kak Sadiah, saya ini celananya kekecilan gitu, anak-anak cowok, anak SMA gitu, celananya kekecilan jadi agak ngangkat sedikit gitu kan, agak ngangkat sedikit, terus sama teman-teman saya dibully radikal katanya gitu. Jadinya bagi anak-anak muda juga sangat penting saya kira untuk memahami perbedaan ini dan bagaimana operasionalisasinya di lapangan. Yang mana sih yang kita sebut sebagai oh iya ini masih tatarannya intoleran nih gitu. Masih tatarannya intoleran, yang ini konservatif, yang ini fundamental, yang ini radikal, yang ini ekstrim dan lain sebagainya. Saya kira itu penting. Kedua, hal tersebut juga penting dalam upaya-upaya pencegahan. Kalau kita berbicara soal pencegahan, tentu kita berbicara nih dari hulunya banget nih, gitu kan, dari hulunya banget. Yang kalau bicara hulunya banget, tentu saja bicara soal sikap-sikap kita mulai nih
ini ya dari sikap-sikap intoleran misalnya, sikap-sikap eksklusif, sikap-sikap beragama yang eksklusif dan intoleran. Meskipun sikap-sikap beragama yang eksklusif dan intoleran ini juga belum tentu nantinya mengarah kepada kekerasan ekstremisme gitu. Tetapi kan kita penting untuk kalau bicara pencegahan intervensi dari hulunya banget, dan saya sangat belajar banyak ketika Ibu Ruby juga menyampaikan soal 7 pilar itu yang salah satunya adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Bagaimana perempuan ini menjadi salah satu sasaran tanda kutip itu ya, menjadi salah satu sasaran dari wacana-wacana yang eksklusif, intoleran dan konservatif gitu ya, eksklusif, intoleran, konservatif. Misalnya begini, dan ini yang sering saya gunakan di panggung humor juga kayak gitu. Yang ini yang saya sering digunakan di panggung humor juga. Misalnya begini. Misalnya kita bicara soal banyak meme yang beredar gitu ya, banyak meme yang beredar tentang tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah gitu kan. Tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah. Nah, saya bilang, "Oh, tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumah. Kok masih disuruh belanja gitu kan? Sekalian dong kalau tempat terbaik perempuan adalah di rumah, sekalian kamu yang belanja, kamu yang masak, kita duduk di rumah anteng nggak apa-apa gitu kan." Atau saya suka bilang begini, tempat terbaik bagi perempuan ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat pandemi COVID-19, tempat terbaik bagi laki-laki juga adalah di rumah kayak gitu. Tempat terbaik bagi laki-laki juga adalah di rumah. Atau misalnya begini, salah satu yang paling sering digunakan gitu ya. Salah satu yang paling sering digunakan juga narasi ya tentang oh iya perempuan nih lemah imannya gitu, misalnya untuk mengecilkan arti perempuan gitu ya. Perempuan itu lemah imannya. Tapi di sisi lain, oh iya perempuan ini memang harus di rumah karena perempuan ini madrasatul ula, ibu gitu, harus mendidik dan sebagainya. Ini Anda punya anak rela gitu dididik oleh orang yang lemah imannya? Jangan. Jadi bagaimana kita mengungkapkan berbagai ironi gitu ya, berbagai ironi bagaimana kita beragama gitu, bagaimana kita mempraktekkan ajaran agama atau memahami doktrin-doktrin agama dari Al-Qur'an dan hadis, dan bagaimana mengembangkan keberpihakan kepada perempuan dan bagaimana mengembangkan tafsir-tafsir yang berpihak kepada perempuan. Bagi saya sebagai yang bekerja di lapangan bersama dengan anak-anak muda, bertemu dengan anak-anak muda, terutama melalui humor, terutama bekerjanya melalui humor, saya kira humor memegang salah satu peranan gitu ya. Kalau bicara soal proses-proses pencegahan, peranannya adalah mengajak orang berpikir dari sisi yang berbeda gitu. Mengajak orang berpikir dari sisi yang berbeda sehingga membawa kita untuk melihat bahwa ada banyak cara pandang loh, ada banyak interpretasi loh terhadap narasi yang selama ini secara saklek kamu pahami gitu, secara saklek kamu pahami. Saya kira salah satu potensi humor ada di situ kalau berbicara soal pencegahan gitu ya. Tapi yang di hulu banget nih, misalnya terkait dengan keterlibatan perempuan di dalam terorisme. Saya pernah bilang, saya di salah satu list humor saya gitu ya, list materi saya tuh pernah bilang begini, oh iya baik, untuk amalan yang sama kan ganjarannya sama ya. Kalau laki-laki dapat 72 bidadari, berarti perempuan juga dapat 72 bidadari. Lah perempuan dapat 72 bidadari mau diapain, diajak arisan? Kayak gitu. Maksudnya jadi hal-hal yang demikian sebenarnya, bagaimana melihat dari sisi yang berbeda, bagaimana melihat keragaman interpretasi. Kita
Kalau saya pendekatannya tentu saja pendekatan dialog ya, pendekatan dialog berarti pilar pertama dong ya. Pendekatan dialog, pendekatan kesetaraan gender yang saya kira bisa dicapai melalui humor. Dan bagaimana kalau kita bicara soal pendekatan dialog itu approach-nya adalah dialog antar kebenaran deh. Kita nggak bicara oh kamu salah nih, pendapatnya begini salah gitu, pendapatnya begini salah, tapi bagaimana kita saling menghormati antar pendapat dan melihat bahwa ini at earliest level ya, at earliest level, karena kalau kita ketemu anak muda, apalagi anak muda yang sudah sekian fanatik, terus kita bilang salah, bukan begini, Anda liberal gitu kan, udah langsung aja gitu kan. Jadi bagaimana dialog antar kebenaran, bagaimana kita duduk bareng dengan damai, yang saya kira saya juga banyak berinteraksi dengan Ibu Ruby dan berbagai inisiatif aman yang sangat luar biasa. Ibu Ruby pasti nanti bisa menceritakan lebih bagaimana mengumpulkan pemuka-pemuka agama perempuan dari berbagai aliran agama Islam untuk duduk bareng, dan sudah dirilis bukunya juga oleh Aman. Saya kira itu bisa jadi panduan untuk saya. Humor posisinya seperti itu. Bagaimana kita melihat keragaman interpretasi, bagaimana kita melihat hidup dari sisi yang bukan hanya hidup ya, doktrin ya. Kita melihat doktrin dan narasi dari sisi yang berbeda, dan bagaimana mengajak anak-anak muda untuk mulai berdialog dengan cara yang gembira. Kalau amanah dari Prof. Musdah tadi kan bagaimana kita hidup beragama ini, bagaimana kita beragama dengan bahagia dan membahagiakan gitu. Itu sih beberapa yang bisa menjadi pengantar pembukaan dari saya menyusul yang dari para guru kita tadi. Gitu Mbak Isa. Baik. Terima kasih Mbak Sadia Ma'ruf. Jadi di sini saya mengambil poin bahwa humor selaku sesuatu yang setiap hari digeluti oleh Mbak Sadia Ma'ruf memiliki peran yang penting dalam dalam CVA ini. Karena apa? Karena mengajak orang untuk berpikir dari sisi yang berbeda. Karena kita harus tahu gitu bahwa ternyata banyak cara loh, cara pandang terhadap sesuatu. Bahwa keragaman interpretasi itu ada. Jadi kita tidak mudah menjadi orang yang judgmental terhadap sesuatu. Seperti itu ya Mbak Sadia ya? Oke. Oh ya, bagi para teman-teman semua yang ingin bertanya, silahkan saya persilahkan di kolom chat ya. Di kolom chat, ketika ada pertanyaan nanti akan kami bacakan, dan mohon itu ditujukan kepada siapa gitu ya teman-teman ya. Ditunggu pertanyaannya bila ada yang ditanyakan, baik kepada Mbak Ruby, Mbak Sadia ataupun Mas Eko nantinya. Oke, kita sambil menunggu nanti ada pertanyaan, kita ke Mas Eko dulu ya. Mas Eko, dengan pertanyaan yang sama ya Mas Eko dengan dua narasumber sebelumnya, dalam pandangan Mas Eko nih, sebenarnya apa sih definisi dari CVA, dari radikalisme dan fanatik beragama ini? Silakan Mas Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Musdah Mulia, Mbak Ruby, Mbak Sadia yang saya hormati juga. Dan saya sebenarnya pengen banyak belajar juga dari Mbak Ruby, terutama Mbak Musdah maupun Mbak Sadia. Kalau pertanyaan tadi tentang pendefinisian, saya kira tidak ada persoalan tentang definisi yang disampaikan oleh PBB, oleh masyarakat internasional tentang bagaimana kontrterorisme ini gitu. Memang yang Mbak Sadia sudah katakan, memang yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan dua pendekatan yang seimbang antara pemenuhan hak asasi manusia dengan pendekatan hukum. Karena ada tiga fenomena penting ketika kita melihat terorisme. Dalam suasana psikologis umat Islam sendiri, umat Islam memang punya problem relasi dengan Barat. Itu sudah banyak diakui oleh kalangan intelektual, para ilmuwan gitu, yang melihat ada suasana psikologis yang selama ini mau tidak mau diakui atau tidak itu menjadi relasi yang tidak pernah akrab, tidak pernah intim, tidak pernah dekat gitu. Ada banyak tulisan-tulisan mengenai itu, disertasi mengenai itu, tentang bagaimana luka umat Islam yang selama ini terus-menerus dipelihara
Dan itu yang kemudian membuat istilah Eng Seng-Sun mengatakan bahwa inilah yang dimanakan dengan wawasan dramatik itu. Wawasan dramatik itu adalah satu situasi dramatik yang selalu melihat umat ini kalah gitu. Kalah dalam segala hal. Kalah dalam sisi ekonomi, kalah dari sisi politik, kalah dari sisi teknologi, dan kekalahan itu akan menjadi cerita abadi yang terus-menerus dihidupkan. Di bulan suci Ramadan ini ada banyak ceramah mengenai itu. Di khutbah Jumat juga ada banyak ceramah mengenai itu, bagaimana umat Islam ini tertinggal jauh gitu, dan tertinggal itu mau tidak mau tidak bisa diburu dengan mudah. Ada proyek besar dulu ditulis oleh Ismail Al-Faruqi, yaitu Islamisasi pengetahuan, tetapi itu juga susah gitu. Jadi ada suasana psikologis yang terus-menerus dipelihara, ditanam dan dibangun sedemikian rupa. Dan itu tampak dari serangan terorisme pertama pada saat bom Bali gitu. Itu serangan itu dimaknai dua hal. Pertama itu dimaknai sebagai ancaman atas keamanan internasional, tapi juga dimaknai sebagai inilah muncul kekuatan terorisme yang sebenarnya tumbuh memang berakar dari satu kecemburuan yang luar biasa. Kita lihat fenomena bom Bali dan dilanjutkan fenomena bom-bom berikutnya yang nyaris dilakukan oleh kelompok jaringan Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda. Itu merupakan pertama kali barisan yang mencoba meletakkan secara konfrontatif antara Islam, Barat, negara gitu, dan itu terus-menerus hubungan itu ditekankan berulang-ulang gitu. Nah, fenomena kedua tadi Mbak Ruby juga katakan bagaimana kesetaraan gender itu bisa terus seimbang gitu, karena ini memang penting sekali saya rasa. Bukan sekedar pelaku perempuan pada bom Makassar maupun Surabaya maupun pelaku-pelaku bom sebelumnya, tapi sejak dari awal, saya kebetulan terlibat di isu ini hampir 15 tahun yang lalu, sejak saya dulu bekerja untuk Singapore Straits Times ketika bom Bali itu meledak gitu. Saya menyaksikan sekali bagaimana ketika suami-suami ditangkap itu para istri-istri yang pertama kali harus memproteksi gitu, memproteksi anaknya, memproteksi keluarganya, karena setiap selesai penangkapan itu yang paling terasa adalah media massa kemudian melakukan liputan privat ke rumah tangga masing-masing gitu. Kita lihat kan hampir semua terorisme kalau penangkapan itu selalu dimasuki lalu digeledah semua rumah, dan siapa yang isi rumah itu? Itu ya istri, ibu semuanya. Anda bisa bayangkan kalau Anda seorang perempuan lalu Anda tiba-tiba dimasuki aparat, apapun kesalahan suami Anda, kadang-kadang mereka nggak tahu aktivitas suami. Mereka diambil, dibawa. Berkali-kali saya menangani beberapa istri-istri pelaku yang kemudian mengalami kejatuhan psikologis karena tekanan yang luar biasa. Ini terakhir saya menangani satu perempuan dari warga negara asing yang ketangkep juga gitu. Itu artinya para perempuan-perempuan ini pertama kali bukan pelaku utama, tapi mereka jadi bagian korban dari tindakan-tindakan dilakukan suaminya. Nah, bagaimana pendekatan gender pada pengenalan ini? Saya rasa agak penting karena ada banyak napi perempuan terorisme di Indonesia dan lebih dari 20-an lebih ya menurut saya. Mbak Ruby nanti bisa confirm juga bagaimana sebenarnya perlakuan pada mereka, karena proses terpenting dari terorisme itu adalah bagaimana setelah ditangkap dan dilakukan proses pembinaan. Itu yang paling penting sekali. Lembaga pengasar kan kita tahu sendiri kan, apapun kualitasnya menurut saya, kalau belum tentu orang yang dulu masuk penjara karena nyuri ayam bisa jadi keluar dia pintar nyuri motor gitu, karena itu pendidikan terbaik hukum kan di situ kira-kira. Nah, apakah lembaga pembinaan masyarakat kita itu bisa menjadi bagian daripada proses itu? Tapi yang ingin saya tekankan tadi seperti disampaikan Mbak Ruby adalah perempuan dari awal sudah terkait dengan isu ini gitu. Baik itu sebagai istri pelaku, baik itu sebagai saudara pelaku, mereka Anda bisa bayangkan bagaimana ketika saya masih ingat tuh perburuan terorisme di awal-awal. Lalu memasang foto para pelaku gitu di bandara, di mana-mana gitu. Itu memang benar mereka pelaku, tetapi belum ada persidangan. Tapi ketika foto mereka dimuat, itu satu hal yang kita nggak tahu adalah bagaimana psikologis istri, anak gitu melihat foto bapaknya di stigma seperti itu misalnya. Hal-hal seperti itu yang memang memberikan proporsi banyak tumbuhnya wawasan dramatik itu. Wawasan menjadi korban. Lama-kelamaan wawasan menjadi korban itu luar biasa. Belakangan terjadi penangkapan dan ada banyak ormas agama kemudian terlibat. Artinya tiba-tiba problem ini bukan menjadi problem kekerasan, tapi problem ini menjadi problem teologis, dan itu agak sulit untuk ditangkal penanganannya, karena kalau sudah problem teologis ini akan berbenturan antar doktrin gitu. Dan Mbak Sadia Ma'ruf tadi juga kami sampaikan betapa tidak mudahnya meletakkan letak ini konservatisme, ini fundamentalisme, FPI ini teroris apa enggak? Kira-kira kan begitu kan pertanyaannya. Karena orang khawatir ketika
FPI dilarang, itu dilarang karena teroris atau dilarang karena mereka itu melanggar protokol atau apa. Ini kan semakin media terbuka memberitakan, orang bukan makin jernih melihat masalah, tapi makin kacau melihat persoalan gitu. Karena setiap pemberitaan terorisme yang terus-menerus itu membuat ketegangan psikologis bagi umat Islam, terutama di masa-masa bulan suci Ramadan ini. Ketegangan psikologis ini membuat umat kemudian mudah dibangkitkan kemarahan emosinya, karena melihat orang-orang yang sebenarnya pelaku, tapi kalau diletakkan dalam jubah Islam itu menjadi bagian dari umat gitu. Ini yang suasana psikologis ini yang memang penting untuk ditekankan. Yang terakhir menurut saya memang saya sudah ungkapkan itu dalam satu buku saya, Islam Astagfirullah Jangan Dijual, bagaimana agama ini menjadi komoditas kemudian. Ketika isu terorisme itu tumbuh gitu, maka ada banyak upaya-upaya aktif untuk melakukan proses deradikalisasi gitu. Nah, proses deradikalisasi yang ini kemudian dilakukan oleh BNPT, bahkan Densus sekarang terlibat, BIN juga terlibat gitu. Nur Hudan itu di mingguan Temu kemarin, dan saya juga melihat secara langsung bagaimana apa yang sebenarnya penting untuk deradikalisasi. Selama ini deradikalisasi itu hanya menyentuh sisi doktrin gitu. Padahal sisi yang paling penting adalah sisi secara sosial. Sisi di mana mereka hidup bukan hanya dengan doktrin. Mereka hidup dengan dunia lingkungannya, dunia sosialnya. Yang agak sering sekali kita intervensi adalah misalnya di sektor pendidikan. Kita bisa bayangkan sekarang ini nyaris dunia lembaga pendidikan Islam menjamur begitu luar biasa. Bahkan di setiap kota menurut saya, sekolah negeri pun kalah dengan sekolah-sekolah Islam. Nyaris semua sekolah Islam semuanya kira-kira. Nah, kita sering mengintervensi kurikulum sedemikian rupa gitu, karena kita sangat curiga dengan kurikulum-kurikulum yang kekerasan, pengajian-pengajian kekerasan. Tapi kita tidak lihat bahwa bukan sekedar intervensi kurikulum atau intervensi pengajian, ada satu suasana sosial yang berbahaya yang ditengarai melanda umat Islam. Ya, fakta yang paling penting adalah kesenjangan. Kesenjangan itu bukan saja kesenjangan ekonomi yang membuat orang kemudian ingin membangun harapan baru gitu. Saya yakin keluarga-keluarga muda itu ingin mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik sekarang ini tidak ada dalam realitas empiris. Yang terbaik adalah realitas surga gitu. Yang dikatakan Mbak Sadia tadi gitu. Surga itu visi utopian, itu visi utopis sekali gitu. Tapi karena negara tidak mampu membangun visi utopia yang lebih konkret, maka orang lebih mudah tertarik ke surga gitu. Orang lebih jelas, karena kalau kita lihat dalam Quran itu kan surga itu satu visualisasi yang begitu indah gitu, dan begitu lebih konkret lah kira-kira gitu. Nah, bagaimana mengatasi kesenjangan ini, kesenjangan antara doktrin dengan kenyataan empiris? Pada dasarnya realitas ini memang realitas yang sangat kontradiktif, tetapi bagaimana realitas ini kemudian tidak bisa digantikan dengan realitas utopia. Artinya yang paling sederhana adalah bagaimana kita menghargai hidup di sini gitu. Hidup di sini itu hidup yang mulia. Umat Islam tugasnya bukan mati gitu, tapi tugas Islam adalah tugasnya membuat kehidupan lebih baik gitu. Kalau umat Islam tugasnya mati, ya untuk apa kita ini menjadi khalifah menurut saya. Pak Bu Musa tadi memberikan penjelasan yang indah tentang itu. Nah, yang kedua kesenjangan yang paling penting adalah kesenjangan pengetahuan. Kita jauh lebih mudah untuk mengatakan bahwa ini keras, ini harus damai, karena kita hidup dalam suasana kelas menengah gitu. Kita terpelajar, referensi buku kita banyak, kita hidup relatif lebih mapan gitu. Saya lebih mudah mengatakan bahwa kita harus berdamai karena saya tidak mengalami suasana sosial di mana lingkungan saya ditindas, sekitar saya terjadi kecemasan, ada situasi yang buruk gitu. Artinya ada kesenjangan pengetahuan yang lebar, dan itu tidak ada lain adalah budaya pengetahuan yang kurang sekali gitu. Budaya berpikir saintis itu memang lemah sekali di tubuh umat gitu. Walaupun berkali-kali ada banyak surat mendorong untuk ikro bacalah, tapi kita saksikan, kita lihat ada banyak ustadz yang ceramah nyaris tanpa referensi kecuali Quran gitu. Kan Quran ini memang benar jadi referensi, tapi tidak boleh hanya Quran saja gitu. Nyaris hanya Quran dan hadis. Tidak pernah ada satupun kutipan pendapat ilmuwan, pendapat seorang pakar gitu. Dan itu artinya ada kesenjangan pengetahuan yang luar biasa. Problemnya dalam budaya literasi Indonesia yang sangat rendah ini kemudian ditunjang oleh budaya menonton yang begitu luas, dan itu kemudian tidak ada sikap kritis gitu. Akhirnya kalau tidak ada sikap kritis, maka yang muncul adalah dogma dan doktrin, dan itu berpengaruh pada apa? Ya, kesenjangan respon gitu. Ketika melihat masalah lebih mudah emosi gitu, lebih mudah untuk menstigma itu gampang sekali gitu. Dan kita lihat tingkat keadaban kita dalam bermedsos kan paling buruk di dunia ini kira-kira. Nah, itu karena kesenjangan etis, kemudian orang kemudian tidak tahu etika, seakan-akan dia merasa paling benar, dan
ego ini kemudian tumbuh, muncul, dan berkembang secara luas. Saya rasa definisi tadi yang disampaikan Mbak Ruby, saya setuju gitu. Tapi bagaimana meletakkan definisi ini pada praktek-praktek di lapangan, pada tingkat tertentu, aparat hukum maupun pemerintah terutama bisa mengerjakan ini dengan jauh lebih baik gitu. Saya khawatir regulasi-regulasi yang ada hari ini ada regulasi yang lebih dominan pendekatan hukum dan lebih dominan pendekatan administratif gitu. Kita bisa bayangkan sekarang yang ditangkap teroris itu udah 200 lebih. Ini penangkapan paling besar kalau lihat kita data. Yang kena pangkas saleh udah 40-an kira-kira. Saya nggak bisa bayangkan kalau Anda ke penjara. Sekarang saya nggak boleh ke penjara. Kalau saya ke penjara itu prihatin sekali kadang-kala. Penjara itu penuh semua, apalagi dengan isu kasus teroris. Dan tidak gampang LP itu senang dengan menerima para tahanan teroris, lebih repot tambahan kira-kira. Nah, artinya bekal untuk memahami ini semua itu belum merata menurut saya. Sehingga penegakannya masih lemah dan itu sebabnya problem terorisme itu menjadi problem yang lebih rumit untuk diatasi karena kompleksitasnya begitu banyak. Begitu saya Mbak Isna, terima kasih sekali pokoknya atas waktunya. Saya senang bertemu dengan banyak orang yang ingin saya juga banyak belajar darinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko atas penjabarannya. Jadi intinya bahwa aspek psikis dalam hal ini itu sangat ditekankan ya Mas Eko ya. Iya. Oke. Ini Mbak Ruby, ada satu pertanyaan dari Mbak Ruby. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan dulu ke Mas Eko. Mas Eko kan ini ya beberapa udah lama gitu maksudnya concern dengan hal ini di pemulihan pembinaan terhadap para mantan teroris ini. Nah, saya ingin bertanya Mas Eko, menurut Mas Eko, apakah penjara itu efektif enggak sebagai hukuman bagi para pelaku terorisme itu? Bagi para pelaku teroris gitu Mas. Mungkin Mas Eko ada ini. Ya, saya merasa ini penting membahas tentang penjara karena penjara itu tempat paling akhir dari proses hukum para napiter gitu. Penjara itu sebenarnya yang paling penting bukan sanksinya, tapi bagaimana proses pembinaan. Nah, inilah yang saya rasa agak sedikit kurang gitu. Dulu ada upaya, misalnya karena saya sering ke Nusa Kambangan gitu, ada upaya untuk mencampurkan antara napiter dengan napi biasa. Tapi itu berbahaya ketika terjadi pengaruh doktrin di antara mereka gitu. Kemudian pemerintah yang kedua membuat penjara khusus di terorisme. Itu di ada berapa di Bogor, ada berapa di Jakarta gitu yang penjara khusus untuk para napiter. Tapi juga sulit karena kalau dikhususkan menjadi konsolidasi baru kira-kira yang ketika mulai diupayakan untuk menyebar, mendistribusikan. Saya masih ingat saya dulu sempat ketemu dengan seorang napiter di Kupang karena dia dipindah ke Kupang sana karena dia dianggap berbahaya. Maka di Kupang sana lebih rumit lagi karena mereka juga nggak paham bagaimana menangani terorisme kira-kira. Nah, apa yang saya persoalkan di sini adalah bagaimana pembinaan itu harus diikuti dengan penguatan kapasitas para petugas gitu. Sehingga petugas itu benar-benar dilatih gitu untuk memahami napi ini gitu. Karena napiter itu kan napi yang secara keagamaan lebih fasih lah kira-kira. Sehingga kalau berdebat ya kalau petugasnya nggak punya pengetahuan agama cukup udah kalah kira-kira. Kalau berdebat dengan ayat apalagi itu udah angkat tangan lah kira-kira dan itu sulit gitu untuk mengatasinya kalau tidak ada pendidikan atas para petugas gitu. Yang kedua menurut saya adalah proses pembinaan harus dilibatkan seperti tidak bisa ini hanya BNPT saja, tidak bisa ini hanya DNS saja, harus ada masyarakat sipil seperti di tempat Mbak Muslah ini, Foundation ini, lalu Mbak Ruby, Mbak Sadia harus dilibatkan, diajak terlibat untuk bisa masuk ke dalam. Menurut saya paling efektif mempengaruhi di dalam itu karena orang kalau sudah dibina itu kalau kita kunjungi itu udah senang, itu kayak orang dibesuk sakit tuh loh. Orang udah senang itu. Kita bisa mempengaruhi keluarganya. Pengalaman saya selama 10 tahun ini nyaris keberhasilan kita biasanya karena ada kita bina di dalam bukan setelah di luar gitu. Karena di dalam itu orang lebih punya kesempatan untuk bertemu tatap muka, berefleksi. Nah, itu petugas harus dibantu dengan banyak pihak. Keberhasilan banyak teman-teman menurut saya adalah pembinaan di dalam tetapi harus keterbukaan petugas gitu untuk percaya pada kita bahwa ini cara yang bisa kita tempuh. Yang ketiga memang paling penting adalah pasca pembinaan. Bagaimana mereka setelah keluar? Ada banyak orang keluar balik lagi ke dalam. Keluar, pulang lagi. Nah, ini proses keluarnya agak penting karena selama ini orang keluar-keluar aja. Ini belakangan ini tahun-tahun ini udah banyak yang keluar nih kira-kira. Nah, bagaimana pas waktu keluar itu ada banyak inisiatif teman-teman yang menarik, keluar, diantar sampai rumah, ditemukan dengan Pak Lurah, lalu diberikan ruang aktivitas baru gitu, kalau tidak ditempatkan di lingkungan yang baru gitu, itu akan juga lebih baik.
pembinaannya saya rasa memang butuh kerja yang panjang, tetapi harus berkoordinasi menurut saya antara BNPT, Densus, dan pihak LP. Itu mau tidak mau birokrasi ini harus merawat hubungan dengan lebih baik, dan organisasi masyarakat sipil yang patut untuk dilibatkan gitu. Dan ini saya rasa menjadi penting karena sekarang banyak sekali tahanan. Sekali saya tuh kalau setelah ada peristiwa terorisme, itu yang saya khawatirkan adalah LP, teman, bukan soal penangkapannya. Kalau ditangkap gampang saja, tapi bisa ditangkap mereka dimasukkan LP semuanya gitu. Apa yang terjadi di sana itulah yang selalu saya cemaskan gitu. Itu Mbak Isna. Oke, baik ya Mas Eko. Jadi ada 3 hal ya Mas Eko. Jadi gimana pembinaannya, gimana pelibatan masyarakat sipil, dan gimana pas dia keluar itu supaya tidak masuk lagi ke dalam penjara. Oke, kita selanjutnya akan menjawab satu pertanyaan dulu buat Mbak Ruby ya Mbak. Ini ada pertanyaan dari Burhan Jogja, Mbak Ruby. Pertanyaannya, bagaimana melakukan implementasi pendalaman CVE dan pendangkalan terorisme di masjid dan musola di kampung dan sekolah atau kampus? Oke, silahkan Mbak Ruby. Ya, saya nggak tahu mau mulai dari mana ya, karena saya agak terdistrak banyak hal. Tapi mungkin secara praktikal teman-teman memahami tentang bagaimana radikalisasi itu berjalan dan mengenali setiap orang atau setiap kasus dari radikalisasi itu berlaku, itu akan menuntun kita untuk melihat sumber-sumber resistensi yang bisa kita mainkan atau bisa kita pakai untuk melakukan kontra radikalisme. Misalnya kalau seseorang ternyata pintu masuk radikalisasinya melalui pengajian, maka teman-teman penting untuk menelisik tentu saja ajaran-ajaran apa yang membuat seseorang begitu meyakini terkait dengan misalnya hijrah dan jihad, yang saya rasa ini menjadi ajaran yang sangat luas ya, di hampir semua kelompok selalu dimulai dengan itu. Nah, di setiap proses radikalisasi itu saya katakan dia mengandung solusi buat seseorang untuk melakukan pelepasan. Nah, tetapi identifikasinya memang perlu lebih maksimal. Saya tidak bisa menjawab secara langsung bagaimana, tapi kalau dalam konteks perempuan misalnya ada, kalau dari berbasis di konsultasi digitalnya Aman, itu ada 2 pintu yang membawa perempuan terradikalisasi. Yang pertama adalah engagement dengan media sosial, itu cukup banyak. Mengapa engagement dalam media sosial itu cukup ngetren sebagai pintu masuk perempuan terradikalisasi ya? Ini ada hubungannya dengan perubahan tren dari terorisme itu sendiri, teman-teman, yang tidak lagi menggunakan pola-pola lama ya, di mana kegiatan-kegiatan yang biasanya didominasi oleh laki-laki dan kemudian tersembunyi, tidak diketahui oleh istri maupun anak-anak mereka, dan segregasi peran gender yang begitu kuat gitu ya, bahwa laki-laki melakukan jihad perang dan perempuan melakukan jihad yang terkait dengan proteksi keluarga dan memastikan bahwa niat suami itu tidak luntur untuk melakukan yang mereka katakan amaliyah itu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya media sosial, internet dan teknologi itu menyumbang kalau bahasa ininya sebagai enabler ya, sebagai penguat di proses radikalisasi yang terjadi di media sosial.
Nah, ini mengapa begitu? Karena perempuan menjadi diuntungkan dengan hadirnya platform-platform baru itu. Karena mereka tidak perlu harus mengekspos dirinya, dan ruang-ruang yang dulunya secara offline itu terbatas, kini kemudian menjadi ruang unlimited, ya, nggak ada batasnya. Karena dia bisa menggunakan identitas palsu dan dia bisa berdiskusi langsung atau engage langsung ke dalam ruang-ruang chatting yang itu sangat dekat dengan ideologi, yang kemungkinan diskusi-diskusi itu sangat sulit untuk dilakukan oleh perempuan sebelum hadirnya teknologi yang lebih canggih, ya, dan internet serta media sosial. Nah, perubahan ini tentu saja teman-teman menggeser seluruh perubahan peran yang pernah dilakukan perempuan dalam konteks ekstremisme maupun terorisme, ya. Kita interchangeable karena terorisme biasanya istilah yang dipakai untuk mengidentifikasi aksi-aksi kekerasan itu yang didrive atau dikendalikan oleh sebuah ideologi tertentu, dan sayangnya terorisme dekat dengan ideologi agama, gitu ya. Yang kemudian menyatakan bahwa injustice dan inequality atau ketidakadilan dan ketidaksetaraan akan bisa dihapuskan ketika hukum Islam itu dijalankan, dan itu sifatnya harus revolusioner, segera dilakukan dan dilakukan dengan mengangkat senjata. Ekstremisme kekerasan, teman-teman, tidak hanya didrive oleh yang namanya agama. Bisa dia didrive oleh sebuah kebencian karena warna kulit, atau sebuah kebencian karena paham-paham yang lain yang dia merasa perlu untuk mengekspresikan dalam bentuk ekstrim, begitu ya. Nah, yang ekstremisme ini, bentuk seperti ini sudah banyak muncul di dunia barat. Maka dari itu tidak cukup terminologi terorisme untuk menangkap fenomena ini. Termasuk kita menghadapi hateful extremism yang di media sosial luar biasa banyak, di mana ujaran kebencian itu luar biasa disodorkan, gitu ya. Nah, perubahan ini teman-teman, saya rasa IPAC dalam laporannya nomor 35 tentang From Mothers to Bombers itu udah bagus banget memberikan gambaran tren, ya. Kalau dulu tahun 80-an perempuan itu hanya difokuskan untuk ngurusin agenda jilbabisasi. Jadi kalau sekarang banyak orang berjilbab, salah satunya agenda teroris yang berhasil membuat orang Indonesia berjilbab. Jilbabisasi salah satu agenda yang sangat penting dalam jamaah Islamiyah. Yang kedua, bicara tentang bagaimana membangun sel-sel diskusi di kalangan perempuan, lalu berkembang lagi tahun 90-an bahwa perempuan ternyata mereka yang banyak melakukan aktivitas ekonomi untuk mendukung kelompok-kelompok ini. Karena kenapa, teman-teman? Karena para laki-laki ini mereka kerjanya training bagaimana menggunakan senjata dan bagaimana berperang. Yang ngurusin keluarganya siapa? Ya perempuan itu sendiri dan juga anaknya. Kalau ditanya bagaimana anak dan istri kamu kalau kamu ke Afghanistan atau training ke mana tuh, ke Malaysia misalnya, ya Tuhan yang akan ngasih makan. Maksudnya adalah istrinya itu cari setengah mati bagaimana menghidupi dengan keluarganya. Nah, media sosial membuatnya lebih canggih lagi, ngomongin konten, ngomongin rekrutmen, financing. Saya rasa teman-teman kalau baca reportnya IPAC akan sangat jelas bagaimana even ada sejumlah kelompok perempuan-perempuan terlibat dalam terorisme ini. Mereka termasuk membuat kelompok-kelompok dukungan agar mereka bisa memberikan secara finansial dukungan kepada para janda dan juga anak-anak melalui dapur ummahat. Nah, yang seperti ini teman-teman, ini nggak bisa lagi kita menggunakan kacamata perempuan itu korban apa pelaku. Nggak laku lagi teman-teman.
binar cara kita memandang yang seperti itu nggak laku lagi, karena kita akan kehilangan kesempatan untuk memotret keragaman peran perempuan yang dalam clustering itu ada dua, preventing atau participating. Nah, di dalam konteks ini dua-duanya melalui sangat beragam. Dalam konteks bicara tentang masjid dan sekolah, pertama saya rasa saya orang yang di depan bersama Ibu Musda dan yang lainnya sepakat model-model peraturan untuk pemaksaan berjilbab atau pemaksaan simbol-simbol keagamaan, bahkan pemaksaan sholat berjamaah ya yang berlebihan dan sebagainya, itu memang harus dikritisi, harus bebas dari lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah itu sudah lama dibiarkan oleh negara dan kemudian dimasuki oleh kelompok-kelompok yang mereka mengusung khilafah secara diam-diam, dan mereka berhasil untuk menanamkan struktur mereka di dalam institusi pendidikan, ya baik itu di sekolah maupun di kampus. Saya katakan dari pengalaman banyak orang, cara yang paling efektif untuk melawan itu adalah identifikasi sebanyak mungkin sumber-sumber resistensi yang ada di kita. Yang pertama adalah perluas perjumpaan dengan yang berbeda, karena kelompok-kelompok ekstrim maupun kelompok teroris ini mereka selalu jargonnya itu mereka paling benar dan mereka paling yang masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Nah, yang seperti ini perlu dilawan dengan model-model narasi yang terkait dengan pluralisme, tapi pluralismenya nggak bisa lagi diceramahkan. Jadi udah langsung dikonkretkan dalam bentuk bagaimana ruang-ruang perjumpaan atas orang-orang yang berbeda ini itu benar-benar difasilitasi dan didukung teman-teman. Lebih banyak lagi orang anak-anak muda mengenali yang lain itu jauh lebih baik daripada mereka kemudian eksklusif hanya dealing dengan orang yang satu agama saja. Yang ketiga, saya nggak tahu ya, saya orang yang sangat setuju tuh adanya sertifikasi penceramah itu ya. Ya minimal negara punya standar lah. Siapa yang berceramah? Masa orang yang nggak paham tentang agama berceramah? Dan lebih kacau lagi Indonesia ini, orang nggak paham agama, kok ya dianut gitu loh. Itu kan yang salah siapa gitu. Jadi menurut saya itu bagian dari meredam ya atau minimal memitigasi terjadinya penyebaran agama yang kemudian ditafsirkan literal, menggunakan tafsir literal atau biasa orang menyebutnya fundamentalisme tadi itu ya. Karena kelompok fundamentalisme ini basic ininya, pondasinya itu adalah tafsir literal. Jadi apa yang ada di teks ya udah ditafsirkan begitu saja gitu ya. Misalnya ada sebuah hadis, saya lupa, nanti Bu Musda mungkin bisa lengkapin, di mana perempuan yang memakai baju hitam-hitam perempuan terlihat seperti gagak. Lalu kemudian dengan kelompok ini ditafsirkan ya pakainya hitam-hitam, terus kemudian memakai cadar dan sebagainya. Tapi meaning dari memakai baju itu kan sebenarnya konsepnya konsep aurat. Jadi yang itu nggak dipahami, tapi secara haunya bagaimana menutup aurat itu kemudian mereka memahaminya dengan cara sempit dengan mengambil beberapa hadis yang mereka tafsirkan sendiri. Saya rasa penelitian tentang masjid udah banyak ya, Konve udah juga melakukannya. Saya nggak tahu ini pengalaman aman ya teman-teman bersama dengan Peace Leader. Uniknya dalam ruang-ruang perjumpaan itu justru masjid loh yang memproteksi diri untuk tidak terlalu menerima orang non-muslim. Sulit untuk membuat ruang-ruang perjumpaan di masjid. Sementara ruang perjumpaan di wihara misalnya atau di gereja itu semakin luas untuk dibuka. Pertanyaan saya, ada apa? Apa yang bermasalah dengan kita gitu ya? Kenapa masjid menjadi terlalu overprotective gitu ya, sampai
nggak memperbolehkan ya anak-anak muda yang melakukan bersih-bersih rumah ibadah. Di program kami ada itu dengan Peace Leader, bersih-bersih rumah ibadah, literally bersih-bersih, tapi setelah itu benar-benar belajar dari tokoh yang ada di sana gitu ya, untuk memberikan pencerahan gitu ya, termasuk sebenarnya sedang memecah kebisuan di mana banyak anak-anak muda sekarang banyak dari keluarga yang sama sekali tidak memiliki interaksi dengan yang berbeda. Jadi memasuki rumah ibadah itu sebenarnya menaklukkan sebuah ketakutan yang luar biasa akan ya orang yang berbeda. Nah, itu dampaknya bagus, tetapi sayangnya ada banyak kendala. Salah satunya adalah masjid banyak yang tidak menerima program seperti ini. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan Mas Eko tadi ya, ada sindrom tertentu, tapi kecurigaan saya memang proses radikalisasi ini sudah sangat begitu menyeluruh gitu ya, dimulai dengan pandangan sangat konservatif tentu saja, kemudian menyentuh pada wilayah-wilayah yang sangat penting sebagai umat Muslim yang harusnya punya relasi dengan orang yang berbeda itu baik gitu ya. Tetapi ini ada pembatasan. Tapi saya yakin masjid harusnya bisa dipakai untuk intervensi ini, karena pada zaman Rasulullah masjid itu adalah sumber pengetahuan dan tidak hanya untuk ibadah secara literal begitu ya, tapi ada banyak hal yang dibincang di dalam masjid. Nah, tugas kita gimana mengembalikan fungsi masjid itu menjadi tempat yang menyenangkan untuk membincang segala hal gitu ya. Sorry, balikan kepada moderator. Masih di mute Kak Isna. Oke, sorry. Oke, terima kasih ya Mbak Ruby atas jawabannya. Jadi Mbak Ruby tadi memaparkan bahwa kita harus lebih membawa generasi muda itu untuk bertemu dengan orang yang berbeda. Saya pernah mengusulkan itu Mbak Ruby, dalam kurikulum agama itu harus ada interfaith dialogue gitu. Jadi mereka dari masa di pendidikan itu udah mengenal orang atau teman yang berbeda dengan dia, sehingga diharapkan bisa mengikis paham-paham eksklusifisme, radikalisme yang berujung pada terorisme. Oke, ini ada satu pertanyaan buat Mbak Sa'diah. Kira-kira kenapa ya Mbak Sa'diah sasaran para terorisme ini adalah generasi milenial gitu? Mengingat sekarang itu para pelaku kayak kemarin bom di Makassar yang terbaru banget ini kan mereka masih muda-muda gitu. Menurut Mbak Sa'diah gimana itu Mbak? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya juga menyimak sedari tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ruby, juga pertanyaan tadi Pak Burhan bagaimana peran masjid dan juga bagaimana masjid di sekolah, di kampus terutama itu bisa kita upayakan agar bersih dari paham-paham yang bernuansa kebencian. Saya kira salah satu yang bisa kita perhatikan dari milenial ya, older milenial ataupun younger milenial. Saya kira saya berkaca dari pengalaman saya mulai kuliah dulu juga ya, di awal tahun 2000-an itu kita melihat giroh beragama atau semangat beragama yang sangat meningkat gitu. Semangat beragama yang sangat meningkat sebagai akibat dari represi Orde Baru ya, sebagai akibat dari represi Orde Baru terhadap Islam dan penggunaan simbol-simbol Islam. Kita tahu bahwa di masa Orde Baru seluruh organisasi ideologinya harus Pancasila dan sebagainya, sehingga saya itu pernah bertemu dengan satu anak muda yang older milenial lah, bukan yang banget, bukan older milenial yang
yang bilang, Kak, kok zaman dulu kayaknya kita santai gitu beragama dan sebagainya. Kok kalau sekarang tuh terasa banyak ketegangan terutama di kalangan umat Islam sendiri gitu. Nah, jawabannya dulu santai. Dulu santai karena yang tidak santai diberangus oleh negara kan gitu. Yang tidak santai direpresi oleh negara. Nah, bagaimana kemudian ketika pasca reformasi ya, ketika demokrasi itu kemudian makin berkembang dan semua orang memiliki ruang dan hak yang sama untuk berbicara, muncullah demikian. Nah, ini yang saya kira harus kita capture gitu. Ini yang saya kira harus kita capture, semangat atau gairah beragama gitu. Jadi selama ini kan kita jalannya gitu ya, jalannya itu seolah-olah begini, kalau kita berada dibesarkan dari komunitas agama yang toleran, moderat, progresif itu ya, itu kita menganggapnya bahwa hal-hal seperti misalnya hubungan laki-laki dan perempuan, privat domestik, kemudian peran perempuan dan sebagainya tuh kita anggapnya udah selesai gitu. Kita anggapnya udah selesai, nggak diperbincangkan lagi. Kita udah bicara soal kemajuan intelektualitas Islam, peradaban Islam yang lebih besar lagi, yang lebih maju lagi lah. Padahal gitu kan, padahal ada anak-anak muda gitu kan, yang kemudian baru juga, maksudnya generasi belajar agama ini kan ya lahir terus gitu kan, generasi yang mau belajar agama itu kan lahir terus. Kemudian yang disaksikan adalah, ini pengalaman saya sederhana aja dulu di kampus gitu ya, kenapa kok anak-anak tuh banyak tertarik ke pengajian-pengajian yang lebih eksklusif itu ya, yang pengajian yang lebih eksklusif, yang lebih konservatif, karena mereka menganggap misalnya organisasi-organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII dan sebagainya itu tidak berakhlak Islami gitu loh, ngerti nggak ya gitu, tidak berakhlak Islami, diskusi sampai malam, anak perempuan, anak laki-laki campur semuanya kayak gitu ya, bukan yang ngaji malah gitaran dan sebagainya. Maksudnya saya kira ada gap dan ada kelengahan juga gitu dari kelompok ideologi agama yang lebih mapan gitu. Itu yang kemudian membuat para younger milenial yang haus akan pemahaman agama itu di capture oleh teman-teman yang, kalau seingat saya di awal-awal dulu ya, di capture oleh teman-teman yang salah satu ideologi yang dominan Ikhwanul Muslimin pada saat itu gitu. Nah, saya kira jadi kenapa kok banyak tertarik? Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya dan beberapa bacaan ya, awalnya itu kepengen belajar agama. Awalnya itu gitu. Awalnya kepengen belajar agama, saya kira nggak ada anak muda yang apalagi masih SMA gitu ya, apalagi masih SMA, masih SMP gitu, yang diawali dengan saya mau berjihad, saya kira nggak ada. Atau mungkin kalau dari Ibu Ruby, Aman segala macam menemukannya, saya mau berjihad tuh saya kira nggak ada. Awalnya itu ingin belajar agama dan tidak menemukan gitu kan, dan tidak menemukan dan menyaksikan gitu kan, misalnya organisasi-organisasi yang agama yang lebih mapan dan organisasi-organisasi agama yang terpengaruh transnasional Islamisme. Saya kira ini juga satu faktor yang besar gitu ya, organisasi-organisasi transnasional Islamisme yang lebih konservatif, bagaimanapun yang lebih konservatif karena sangat simbol-simbol ya, hal-hal yang sifatnya permukaan dan sebagainya itu terlihat menarik gitu ya. Terlihat menarik karena di permukaan lebih Islami gitu. Di permukaan lebih Islami. Seriously, ada anak mahasiswa kepengen banget belajar agama gitu ya. Ada anak mahasiswa kepengen banget belajar agama, kemudian lihat HMI PMII sama lihat organisasi yang Ikhwanul Muslimin misalnya. Itu kalau semangat kita sangat kuat untuk belajar agama, nggak akan deket-deket HMI PMII lah, nggak akan, udah gitu maksudnya.
maksudnya gitu. Karena dari luarnya aja tuh kelihatan kurang Islam ini, mohon maaf, saya alumni HMI by the way, jadi maksudnya ini otokritik gitu. Otokritik dari luarnya itu kelihatan sangat kurang Islami dibandingkan yang di sebelah kanan gitu kan. Di sebelah kanan. Saya kira ini otokritik juga bagi kita semua. Kelompok-kelompok Islam yang lebih moderat dan progresif untuk juga tidak meninggalkan anak-anak muda kita yang sangat berkeinginan belajar agama. Karena gini, anak-anak kita itu sebenarnya ya, seberapapun ini pengalaman saya ya, seberapapun pikiran mereka itu sudah terintervensi, ada ruang bagi mereka untuk bertanya kok. Waktu itu saya pernah hadir di acara yang diorganisasi Ibu Ruby di Jawa Timur. Saya terkesan banget Ibu Ruby. Ada anak SMA yang bertanya pada waktu acara itu. Ibu Ruby sepertinya waktu itu memberikan sambutan, kemudian ada keperluan yang lain. Ada satu anak SMA, Ibu, yang bertanya pada waktu itu, Mbak Sadia, gimana ya caranya saya supaya tidak benci orang non-Muslim? Lah pertanyaannya kan dua. Yang pertama, lah kok bisa benci, ada apa gitu kan. Jadinya kok bisa benci, ada apa, itu kan kita mesti cari dari hulu. Tetapi kemudian yang kedua, oh ternyata ada ruang kegelisahan juga kalau namanya masih SMA kayak gitu ya. Ketika pun dia diajarkan untuk membenci kayak gitu, ketika pun dia diajarkan untuk membenci tuh ada ruang tuh, ada keinginan, ada keinginan di kita untuk oh ya tidak membenci lagi. Saya kira salah satu yang saya sering belajar, berkesempatan untuk mendengarkan lecture atau pidato atau menghadiri pelatihan di mana Prof. Musdah hadir dan memberikan lecture-nya gitu ya. Salah satu yang saya pelajari adalah bagaimana kita meyakini bahwa kita kembali deh ke fitrah manusia dan tugas kekhalifahan, bahwa kita meyakini bahwa setiap individu itu memang dilahirkan dengan potensi yang baik, tinggal bagaimana kita mengcapture potensi itu sedini mungkin karena kita kalau bicara milenial yang umur 20-an ke atas yang sudah tertarik apalagi terlibat terorisme itu sudah terlambat. Kenapa saya bilang terlambat? Karena sekarang anak TK juga udah bicaranya kafir-kafir gitu. anak TK juga udah bicaranya kafir-kafir. Kemudian tentu saja tentu saja kemudian PR berikutnya adalah bagaimana mengcapture semangat beragama anak-anak muda ini supaya tidak mengcapture semangat beragama anak-anak muda ini secara terbuka juga gitu. Kita ini harus evaluasi juga kalau menurut saya gitu ya. Kita ini tuh harus evaluasi dan jujur pada diri sendiri juga. Jangan-jangan kita yang bilang bahwa kita ini moderat, progresif dan sebagainya itu suka menyingkirkan orang lain juga. Jangan-jangan gitu loh. Maksudnya tidak mau bergaul dengan yang dianggap konservatif dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi yang sini bilang kamu konservatif, yang sana bilang kamu liberal. Selesai udah gitu, nggak ada titik tengah, nggak ada posisi nggak ada poin dialog, yang ada saling antipati gitu, sementara ada populasi anak muda yang sedemikian besar yang dalam keadaan bingung gitu ya, yang sesungguhnya menunggu untuk dirangkul. Buktinya banyak. Saya ini komedian yang dianggap kontroversial gitu ya. Ngomongin isu agama dan sebagainya kayak gitu. Tetapi nggak satu kali, nggak dua kali loh. Banyak forum-forum yang saya hadiri di mana anak-anak perempuan muda gitu ya, anak-anak perempuan muda bercadar loh, mendekati saya gitu. Kakak, saya sudah pernah nonton kakak ada 2 kali 3 kali loh kakak. Saya suka sama kakak, saya minta foto misalnya. Awalnya seperti itu. Kemudian bertanya, kemudian ngobrol. Jadi bagi saya, kita ini yang selalu mengajarkan dan menggembar-gemborkan untuk terbuka, kita juga harus mendidik diri kita sendiri untuk bersikap terbuka dan merangkul. Iya, baik. Gitu. Kalau saya begitu.
Oke, terima kasih Mbak Sadia. Ini juga saya jadi teringat itu waktu itu Prof. Azra juga pernah bilang bahwa salah satu cara kontraradikalisme itu adalah dengan cara ibaratnya organisasi moderat seperti HMI, PMI tadi Mbak yang kita itu harus ketika ada mahasiswa baru harus mempunyai jaring yang lebih besar untuk menarik para mahasiswa baru yang ingin mereka belajar sesuatu yang baru gitu. Betul itu. Nah, itu iya sama dong. Iya, Oke. Makasih banyak Mbak Sadia. Jadi kalau masjid masih kalau maghrib masih gonjreng-ganjreng di depan sekretariat organisasi mahasiswa, nggak cepet sholat, itu nanti mahasiswa-mahasiswa baru nggak akan mau deket gitu. Iya bener Mbak. Oke, makasih banyak Mbak Sadia. Kita ada satu pertanyaan lagi buat Mas Eko. Ini Mas Eko. Ada pertanyaannya begini Mas Eko. Bagaimana tadi kan Mas Eko bilang yang tadi ada ini ya Mas, ketika apakah penjara itu membuat mereka cukup jera gitu? Ada 3 hal. Oke. Terima kasih Mbak Sadia ya. Kita selanjutnya ke Mas Eko. Ada satu pertanyaan buat Mas Eko. Mas Eko masih ini ya bersama kita ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan pembinaan keluarga teroris gitu? Kalau tadi kan yang dijelaskan Mas Eko kan pembinaan terorisnya ya. Ini bagaimana dengan keluarganya? Karena 10-30 tahun ke depan, keluarga yang ditinggalkan bisa saja punya dalam tanda kutip dendam. Anak ponakan dan kerabat lainnya bisa saja sudah terdoktrin atau ada dendam dan melakukan hal yang sama. Itu kira-kira gimana Mas Eko? Ya, makasih Mbak Isna. Beberapa hal memang muncul potensi seperti itu. Tapi ada pengalaman menarik. Saya belakangan ini ketemu dengan anak seorang tokoh gitu yang kuliah di Gajah Mada, kemudian menjadi aktivis dan dia punya pandangan lebih moderat gitu. Itu menurut saya agak unik karena dia putra dari seorang tokoh penting dalam jaringan gitu. Dan mengapa saya waktu itu pelajari kenapa dia bisa berubah gitu. Kenapa anak seorang tokoh ini berubah? Karena di dalam dunia terorisme menurut saya penting peran tokoh ini karena mereka ini organ gerakan bawah tanah yang punya struktur hierarkis gitu dan peran anak seorang tokoh menjadi sangat utama gitu dalam mempengaruhi kader-kader yang lain gitu. Karena itu menurut saya penting untuk mempengaruhi beberapa keluarga-keluarga yang memang berasal dari keluarga-keluarga para ideolog gitu. Satu hal yang tadi Mbak Ruby katakan memang harus pengalaman bertemu yang lain itu perlu sekali. Sehingga ketika dia sekolah itu memang harus diusahakan di sekolah-sekolah yang relatif lebih umum gitu. Kalau di perguruan tinggi, perguruan negeri yang lebih umum yang kemudian diberi pengalaman yang baru untuk mencoba melihat masa lalunya dengan cara yang baru. Dan ini intervensi ini sangat penting untuk dilakukan gitu. Pengalaman pada putra-putra keluarga itu memang pengalaman pendidikan sangat penting sekali ketika mereka sudah sekolah itu berada di luar komunitas utamanya gitu. Itu harus diantarkan. Pada saat tertentu mereka pasti akan keluar dari orbit satelit utamanya karena kalau mereka misalnya kuliah diterima di perguruan tinggi negeri gitu, pasti ada punya perubahan-perubahan signifikan. Ketimbang kemudian mereka mengabdi di pondok yang lama, kemudian bekerja itu akan bisa kembali lagi ke jaringan yang lama gitu. Itu salah satu caranya adalah mencoba mengubah pengalaman pendidikan putra-putri mereka gitu. Yang kedua memang agak penting untuk mengajak semua pihak agar mereka ini punya komunitas yang berbeda gitu. Nah, ini sekarang akan ada banyak nih kawan-kawan aktivis teroris yang bikin yayasan sekarang ini. Ada banyak yayasan sekarang diinisiasi oleh BNPT, oleh Densus. Ini menarik yayasan-yayasan ini. Yayasan-yayasan ini kemudian resmi yang membuat mereka kemudian berinteraksi dengan yang lain. Nah, bagaimana yayasan-yayasan ini berkolaborasi? Saya beberapa kali punya pengalaman dengan mereka, pertemuan dengan mereka tuh sangat penting ketika mereka punya yayasan resmi, mantan-mantan napi ini, dan kemudian kita bertemu, dan itu membuat proses pengorganisasinya jauh lebih mudah. Beberapa kali saya pertemuan informal di Bima, di Poso, di banyak tempat itu, kalau kita datang, bertemu dengan keluarganya selama beberapa hari, ngobrol dengan istrinya, itu ada banyak hal yang terbuka gitu. Kesulitan-kesulitan ekonominya, syukur-syukur kita bisa membantu pelan-pelan, lalu berkomunikasi secara aktif. Sehingga pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok lain gitu yang pertangkap, karena kalau di forum-forum resmi agak terbatas, memang harus bertemu nih. Nah, interaksi-interaksi awal itu sangat mempengaruhi. Kalau kita bertemu dengan pihak keluarga, kemudian
sering berkomunikasi dengan mereka, menanyakan kabar putra-putri mereka, itu membuat kita menjadi bagian dari keluarga yang itu memudahkan rasa kepercayaan mereka pada kita gitu. Pengalaman saya membuktikan ada banyak pertemuan-pertemuan yang kami lakukan gitu, dan itu cukup efektif membuat mereka punya pandangan baru tentang kehidupan yang lain. Saya punya pengalaman unik waktu itu, beberapa istri-istri pelaku gitu, saya ajak wisata gitu. Umi-umi saya ajak wisata ke kebun binatang, ke mall, ke segala macam, senang mereka tuh kan. Umi enak kan di sini, ini bukan tempat yang haram, ini tempat yang bisa untuk belanja, bisa untuk ketemu yang lain. Itu bagi beberapa orang tertentu menjadi pengalaman baru gitu. Nonton film Islami, ke gedung biskop, kemana, itu menjadi pengalaman baru. Dan mempertemukan mereka dengan pengalaman baru membuat mereka lebih berada dalam suasana yang berbeda gitu dalam ketimbang dunia mereka sendiri. Yang ketiga memang ya harus dimasukkan sejumlah buku-buku gitu. Saya beberapa kali melakukan pendekatan di beberapa kawasan gitu. Kalau mereka punya masjid, kita minta kita bisa bantu, tapi kalau bisa ada perpustakaannya. Nah, kita masukkan misalnya buku-buku Bu Musdah dimasukkan, pelan-pelan dimasukkan. Akhirnya mereka punya referensi. Mau tidak mau kan ceramah harus punya referensi. Kalau referensi ada buku-buku yang berbeda ketimbang buku-buku yang selama ini dibaca, itu sangat membantu sekali gitu. Nah, ini yang jarang sekali dilakukan. Padahal di kelompok-kelompok ini sangat penting namanya referensi itu gitu. Saya pernah ketemu dengan sejumlah rekruter gitu, orang napi yang agak ideolog gitu. Itu lebih mendekati mereka harus pakai pengetahuan juga gitu, dan itu harus diberikan sejumlah buku-buku. Ada banyak buku-buku saya konfrontatif, misalnya orang miskin derang sekolah, orang miskin derang sakit, itu kalau saya kasihkan dengan komik-komiknya, mereka lebih bisa nerima aja. Oh ya, ini artinya mereka dilihat bahwa tidak semua masalah itu dianggap sebagai masalah moral. Problemnya kelompok fundamentalis itu kan semua problem itu menjadi moral. Kalau semua masalah itu menjadi masalah moral, itu problem menjadi baik dan buruk melulu gitu. Karena masalah bukan masalah moral, ini masalah yang normal saja, tidak moral. Kalau sudah itu menjadi sebuah peristiwa moral, itu menjadi rumit, lebih absolut gitu penilaiannya. Nah, dengan buku, dengan pengetahuan baru, itu membuat mereka jauh lebih terbuka gitu tentang ide-ide, gagasan-gagasan alternatif, gagasan-gagasan baru. Nah, upaya ini memang Mbak Isna, ini upaya yang sangat panjang saya rasa. Kita harus butuh kesediaan untuk sedikit berkorban, berinteraksi dengan mereka, membantu segala kerepotan mereka. Sekali masuk di proses deradikalisasi atau terlibat, itu memang agak merepotkan. Kita punya urusan jadi tetek bengek, mulai suami mau nikah lagi, istri diceraikan lagi, itu kadang-kadang urusan privat itu menjadi urusan kita gitu. Nah, tetapi ini penting kita lakukan karena kita tidak mau keluarga ini menjadi penyemai baru, teroris-teroris baru gitu. Nah, kita memang merasa bahwa intinya adalah di level keluarga. Nah, ini mau tidak mau kita harus juga menyadarkan lingkungan. Saya berkali-kali kalau melihat napi teroris baru bebas itu, saya selalu ajak Pak Lurah, Pak RT, Pak Dukuh untuk mau nerima mereka gitu. Nah, tidak mudah. Saya dulu masih ingat bagaimana mayat teroris semua ditolak-tolak kemana-mana itu menambah masalah lagi gitu. Sudah jadi jenazah masih tolak-tolak lagi. Itu menambah perseteruan lagi dengan bagaimana lingkungan itu bisa menerima kalau mereka sudah mendapatkan hukuman, mereka bisa menerima dan mereka mau terbuka. Nah, ini tingkatan Duko, RT, RW harus disadarkan bahwa kalau mereka sudah dapat hukuman, mereka bebas, biarkan mereka kembali dan ajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, libatkan mereka. Nah, beberapa kali terorisme itu muncul lagi ya setelah mereka mengisolasi diri, tidak mau aktif di masyarakat. Nah, ini butuh program yang lebih mendesak. Di Jogja, kebetulan saya memfasilitasi satu program yang dulu ada peraturan gubernurnya, namanya Jaga Warga. Di Jogja itu ada Jaga Warga yang itu embrio pedukuhan dilakukan gitu. Dan satu diantaranya mandatnya adalah bagaimana membuat masyarakat, terutama tersangka teroris kalau sudah bebas itu bisa menyatu dengan masyarakat lagi gitu. Nah, terakhir saya 5-6 tahun ini bikin TK, sebenarnya udah lama TK saya itu. Saya bikin TK inklusi gitu. Nah, teman kanak-kanak saya itu belakangan saya ajak nih teman-teman teroris untuk sekali-kali datang ke TK saya ini TK ini nggak ada agamanya. Mereka tanya, lo ini kok nggak ada Islamnya? Nggak ada Islamnya. Ini semua agama sama. Kadang-kala ke gereja gitu. Tapi karena saya sudah kenal mereka dulu, mereka kadang-kala kalau nginep nggak saya nginepkan di rumah, saya nginepkan di TK gitu. Biar mereka tahu bahwa tidak semua anak itu perlu didoktrin gitu. Nah, pengalaman bahwa melihat teman kanak-kanak yang berbeda, teman kanak-kanak yang itu tidak hanya agama, itu penting. Seperti yang katakan Baru tadi, mari kita ajak mereka menikmati pengalaman baru yang lebih alamiah gitu. Yang kita tidak rekayasa itu, tapi kita ajak mereka dan biarkan mereka tahu bagaimana suasana hidup di kita, di lingkungan kita, sehingga mereka lebih percaya gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang butuh kerja-kerja yang panjang. Itu Mbak Isna, terima kasih.
Oke, baik Mas Eko, terima kasih. Ini Mas Eko. Mbak Isnawati. Iya Bu, iya Bunda. Boleh sedikit nimbrung ya untuk tadi statementnya Mas Eko ya. Iya Bunda, silakan. Jadi gini, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mas Eko. Saya pikir ya memang vaksin terbaik untuk virus intoleransi ya, di dalamnya intoleransi kan pasti dimulai dengan intoleransi, adalah pembauran. Ada upaya-upaya interaksi di dalamnya. Karena ini benar-benar apa ya, mujarab. Jadi orang-orang yang seperti saya nih, yang dibesarkan di pesantren, dibesarkan dalam suasana yang sangat tradisional, rigid, itu bisa berubah begini ya karena ada pembauran. Ada keinginan untuk kemudian membaur dan terbuka, mau mendengarkan pendapat-pendapat orang yang berbeda. Karena itu kalau orang mengatakan, loh bukannya musda itu dari pesantren yang sangat-sangat tradisional, yang sangat-sangat konservatif, iya, tetapi pembauran inilah, jadi perjumpaan dengan banyak orang yang berbeda, itu membuka wawasan kita, mengubah. Karena itu saya pikir ya, upaya-upaya ini perlu kita lakukan loh. Jadi Mbak Ruby mungkin kita bisa berkunjung, saya pernah berkunjung ya, beberapa kali saya berkunjung ke Ngeruki, dan kalau saya diundang oleh kelompok-kelompok ini, saya datang loh Mbak Sadia, saya nggak takut. Jadi saya kalau datang ke sana, sebetulnya saya datang itu untuk dihakimi ya, untuk dihakimi oleh mereka, tapi buat saya nggak apa-apa lah. Yang penting buat saya adalah mereka pernah mendengar ceramah saya, pernah mendengar ungkapan-ungkapan saya tentang pentingnya kemanusiaan dalam beragama. Nah, bagi saya itu berharap bahwa itu akan memberikan vaksin ya untuk mengobati penyakit-penyakit intoleran itu. Nah, karena itu saya pikir seperti tadi dikatakan Mbak Sadia, pertanyaan seperti yang dikatakan oleh siswa SMA itu sebetulnya ada pertanyaan yang umum. Karena apa? Terus terang saja saya ingin mengatakan di pendidikan dalam keluarga ini kita kan betul-betul dicekoki dengan pandangan-pandangan intoleran ya. Saya ingat waktu saya masih kecil, nenek saya selalu mengatakan, oh suku Toraja atau suku Jawa itu nggak bagus, begini begitu ya. Jadi perasaan kita dididik dengan perasaan fobia, perasaan benci, perasaan jijik pada orang yang berbeda. Kita harus mau dong mengakui ini, karena kalau tidak, kita tidak bisa mencari obatnya. Karena itu saya pikir pandangan-pandangan dalam keluarga ini harus banyak diubah. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menggelorakan tentang pentingnya rekonstruksi budaya melalui pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Bagaimana dalam keluarga ini kita mengajarkan tentang keberagaman, ya, keberagaman suku, ya, keberagaman agama, keberagaman kepercayaan, dan pasti nggak mudah karena jarang orang tua yang sudah siap dengan keberagaman ini. Jadi jarang loh orang tua yang mengatakan, iya kita memeluk agama Islam dan itu kita anggap sebagai yang terbaik. Tapi ingat ya, ada loh agama-agama yang lain. Karena itu orang lain boleh memilih agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Dan mereka juga boleh menganggap agamanya yang terbaik, boleh. Tetapi marilah kita bersama-sama saling menghargai aja. Kalau kamu mengatakan agamamu yang terbaik, pasti itu akan terlihat dalam perilakumu. Gitu kan? Jadi menurut saya ini adalah upaya pembauran ini penting-penting sekali. Penting kita bicarakan dan kita konkretkan dalam bentuk dalam pelatihan. Bagaimana kita melatih ya orang-orang yang dapat membaurkan satu kelompok dan kelompok yang lainnya, terutama dari kelompok-kelompok yang kita anggap sebagai kelompok fundamental atau kelompok-kelompok radikalis. Demikian Mbak Isna, terima kasih. Baik Bunda, terima kasih Bunda. Ada satu statement yang sangat luar biasa ya dari Bunda, bahwa salah satu vaksin yang sangat ampuh untuk intoleransi adalah pembauran. Oke, Bunda, ini masih ada 2 pertanyaan untuk Bunda. Boleh saya bacakan Bunda? Oke, yang pertama, Assalamualaikum Bu Musda, izin bertanya, bagaimana cara menjawab argumen penganut ekstremisme yang menginginkan pemahaman konkret akan dalil, pendapat ulama, hadis, ayat, dan lain-lain. Yang saya alami, mereka menyerang pemahaman progresif dengan kalimat, kalian beragama tidak jelas dalilnya, lemah dalilnya, dan hanya menggunakan pemikiran semata, tidak sebanding dengan pemahaman kami yang jelas dalilnya, kuat dalilnya, dan sesuai dengan jumhur ulama. Saya suka mati kata ketika menghadapi orang-orang seperti itu.
Mohon jawabannya Bu Musda, terima kasih. Iya betul. Ini kan sesuai dengan apa ya, tulisannya siapa sih itu yang si Oki ya kalau nggak salah, bahwa kenapa orang memilih apa ya, sikap keagamaan yang fundamental seperti itu. Karena di situ tegas ya, kalau apa-apa halal, apa-apa haram. Jadi apa-apa pokoknya urusannya itu agama cuma halal haram. Nah, kita ya kelompok-kelompok moderat itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dalam agama itu sendiri hal-hal yang berkaitan dengan hukum itu cuma 10%. Ingat ya, tidak semua dalam agama ini bisa kita katakan ini halal, ini haram, karena nggak semuanya itu bisa dibaca dalam konteks halal dan haram. Ya, di sana ada apa ya, agama ini sangat apa ya, sangat luas ya, sangat fleksibel. Jadi nggak semuanya itu halal haram, nggak seperti itu ya. Jadi menurut saya ya memang nggak semudah yang seperti bayangkan. Mereka itu maunya seperti eksak ya. Itulah sebabnya kenapa orang-orang di eksak itu susah loh menerima agama yang seperti kita pahami, yang segalanya itu yang harus dipikirkan dulu, dianalisis dulu. Kadang-kadang penjelasannya itu sangat falsafah gitu. Jadi sangat dalam ya, analisisnya baru dipahami. Nah, kelompok-kelompok ini enggak, pokoknya itu halal, itu haram. Jadi seolah-olah saya pikir, loh kok agama kok seperti itu ya. Nah, bagaimana menjawab kelompok-kelompok seperti ini? Sampaikan saja bahwa di dalam beragama itu tujuan akhir dari kita beragama itu adalah untuk membangun kemaslahatan. Ya, contohnya kita sholat. Ya, sholat itu dalam Al-Quran itu dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat itu sesungguhnya dikerjakan agar supaya kita terhindar dari semua pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Apa itu yang tidak terpuji dan yang fahsya, yang tercela. Nah, karena itu kalau kita sholat, kita harus mampu menghindarkan diri dari semua pekerjaan yang dimasuk dalam kategori fahsya dan mungkar. Jadi bukan hanya sekedar sholat itu saja, gitu. Nah, bagaimana kita bisa sholat untuk tujuan akhirnya itu adalah kemanusiaan, menghindarkan diri dari semua perilaku yang tak terpuji, yang mencederai sesama dan juga mencederai semesta. Nah, ini kan yang penting. Kita bukan hanya bertumpu pada hal-hal yang sifatnya legal formal. Nah, itulah bedanya. Kelompok-kelompok ini bicaranya itu kalau agama, dan seperti tadi dikatakan Mas Eko juga selalu itu urusannya akidah. Ini apa-apa bertentangan dengan akidah. Kalau kita tuh nggak seperti itu. Karena bagi kita yang utama dalam beragama itu adalah kemanusiaan. Apakah yang kita lakukan ini membawa manfaat bagi kemanusiaan atau tidak? Ya. Karena itu bukan soal halal dan haram, meskipun di dalamnya juga ada masalah-masalah hukum. Saya kira ayat-ayat yang bicara tentang hukum dalam Al-Quran itu nggak banyak, hanya 10%. Selebihnya itu adalah menyangkut hubungan relasi di antara manusia. Nah, dalam relasi antar manusia ini nggak ada yang selamanya itu halal haram, tetapi apakah itu menyakiti perasaannya? Karena itu dalam berelasi dengan sesama manusia, jangan kamu berkhianat. Ya. Nah, dalam berkhianat itu nggak ada urusan halal dan haram. Ini urusan bagaimana kita tidak mencederai sesama. Karena itu dalam hubungan, dalam keluarga, relasi suami istri, bagaimana suami ya menyayangi istrinya dan istrinya juga menyayangi suaminya, yang diungkapkan dalam bahasa Al-Quran dengan sangat indah, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Suamimu itu adalah pakaian buat kamu dan kamu juga, para istri, adalah pakaian untuk suami. Nah, ilustrasi seperti ini dalam Al-Quran itu indah sekali. Ujungnya adalah bagaimana membangun moralitas yang merupakan salah satu indikasi dari spiritualitas kita. Karena itu saya kadang-kadang suka bingung ya dengan orang-orang seperti ini yang selalu kalau saya memberikan ceramah di tempat mereka juga pertanyaan juga begitu. Ini apa hukumnya nih, apa Bu Musda? Loh, nggak ada halal dan haram, karena dalam agama itu banyak sekali, nggak hanya halal dan haram itu aja kan. Ada yang dikatakan, ada yang maksud dengan mubah, ada yang dikatakan dengan sunnah. Ya, kalau kamu mau melakukannya dapat pahala, nggak melakukannya kamu juga nggak berdosa. Ada yang namanya mubah. Mubah itu boleh kamu lakukan, boleh juga tidak kamu lakukan. Nah, haram dan halal itu ya haram itu cuma satu dari di antara hukum-hukum yang ada. Jadi nggak seperti itu ya. Oleh sebab itu ya, dalam beragama, di dalam cara kita beragama yang kita mengedepankan sikap yang moderat, itu adalah intinya itu adalah bagaimana kita beragama tetapi kita bahagia dan juga membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita membahagiakan semesta. Itu aja. Makasih Mbak Isna. Baik, terima kasih Bunda. Boleh nanya nggak?
Gimana? Habis raise hand-nya dicuekin aja sih. Ini Langsung aja Mbak. iya, silakan Mbak Nia Syarif ya. Silakan Mbak. Jangan disingkat namanya Nia Syarifuddin. Oke, saya mau nanya Mbak Nia, sama apa kabar? Mas Eko nih. Baik. Senang banget sih ngedengernya. Coba kalau Bu Musdah yang menghiasi semua penceramah damai. Oh, nggak laku ini. Mbak. Mau menyampaikan apa ya, bisa dibilang pesan atau harapan sama Mas Eko sama Mbak Sadiah nih gitu. Mas Eko, kayaknya saya sering merasa ya kita itu kurang dokumentasi ya, pengakuan, testimoni dari para pelaku bom dan lain sebagainya. Juga kalau saya kemarin tuh sempat ketemu sama pengungsi dari Suriah gitu ya, itu kan sebetulnya sangat penting banget tuh. Kenapa mereka eksodus dari negaranya, atau pala bom itu kenapa misalnya dulu mereka melakukan itu, mungkin dalam kemasan dokumentasi yang sangat baik untuk bisa kita sebarkan, karena itu sangat penting sekali menjadi pencerahan ya. Kalau saya sebagai orang yang mungkin beberapa kali dengan Bu Musdah juga bikin peace trend, bikin temu kebangsaan orang muda, itu sangat betul. Perjumpaan yang berbeda itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan sebetulnya. Sebetulnya kita belajar menjadi Indonesia kembali, kurang lebih seperti itulah. Nah, saya rasa di dalam referensi perjumpaan itu kita butuh tuh Pas Eko dokumentasi testimoni itu ya. Sehingga apa yang terjadi, saya kebetulan ketemu sama pelaku-pelaku itu yang dikumpulkan sama Rumah Bhinneka di Semarang tuh luar biasa banget gitu. Dan yang luar biasa bagi saya kemudian kesadaran mereka sendiri untuk akhirnya mempelajari Pancasila dan berpancasila kembali sekarang gitu. Mereka akhirnya paham gitu bahwa Pancasila itu menjadi sebuah ideologi bersama, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam misalnya seperti itu. Terus buat Mbak Sadiah, ini juga penting banget nih. Ini yang paling mungkin ya, paling jos ya untuk mendekati kelompok-kelompok muda juga. Harapan saya mungkin bukan hanya selalu kalau di komika saya juga sering lihat Anda juga gitu ya. Nah, itu mungkin perlu ada serial khusus nih dari Mbak Sadiah untuk melakukan stand up komedi ya, yang sebetulnya memang ya istilahnya sebenarnya sesuatu yang sifatnya menggugah tapi terkurikulum gitu loh. Jadi bisa kalau di acara-acara tertentu kan nggak bebas temanya gitu, tapi bikin aja gitu beberapa yang sifatnya memang himbauan tapi dalam bentuk komika, karena itu bagi saya penting juga tuh, dibutuhkan ya untuk bisa kita sebarkan. Saya sih jujur sebenarnya sekarang ini lagi agak sedikit intensif ya melalui alumni sekolah dan lain sebagainya, itu kan gejala-gejala intoleransi itu sangat terasa ya, perbedaan teman-teman gitu. Saya selalu sekarang agak sedikit frontal Bu Musdah, terus terang aja sejak kasus bom yang di Makassar gitu. Saya bilang kalau ada yang intoleran aja ngomong, saya langsung bilang ini bibit-bibit terorismenya udah mulai ada, saya bilang. Karena saya bilang terorisme itu tidak mungkin muncul kalau tidak dimulai dari yang pertama dulu ini, rasa intoleransi, merasa diri paling benar, eksklusif dan lain sebagainya. Teman-teman saya yang disebut seperti itu, Mas, saya kaget juga gitu, tapi menjadi shock terapi karena saya bilang begini. Jadi saya memanfaatkan ya isu bom di Makassar itu, di mana pelakunya perempuan yang kemarin di Mabes Polri, dan itu saya urai sama mereka. Bahwa mereka itu bukan secara tiba-tiba gitu, tetapi dimulai dengan sikap kamu yang kemudian dulu kita berteman gitu. Ternyata ampuh juga gitu. Sebagian kemudian mereka pada banyak yang ngadu juga tuh. Ya udah saya bilang keluar aja dari pengajian-pengajian yang nggak perlu yang diselenggarakan oleh alumni. Karena yang lain-lain menjadi tersadarkan. Nah, seperti itu sebenarnya setiap momen yang sangat penting itu penting juga untuk diolah sama kita untuk menyadarkan. Makanya saya bilang sama teman-teman sekarang, kalau dalam pertemanan, dalam kekeluargaan mulai ada orang yang eksklusif, intoleransi seperti itu, lebih baik kita nasihatin dari awal ketimbang dia menjadi seperti pelaku itu. Maka oleh karena itu Mas Eko cerita-cerita yang proses bagaimana dia jadi teroris dan lain sebagainya, bagaimana dia sadar, itu bagi saya penting sekali untuk didengar oleh secara umum. Begitu Mbak Sadiah, kita tunggu karya-karyanya ya, komikanya gitu. Karena itu juga buat aku sangat efektif. Tidak saja hanya untuk orang muda, bagi saya untuk semua kalangan. Kita tunggu karyanya ya. Makasih.
Baik, terima kasih Bu Nia. Oke, karena waktu tinggal 10 menit lagi, jadi kita akan dengarkan masing-masing closing statement dari narasumber kita ya. Yang pertama, Mbak Ruby boleh disampaikan bagaimana closing statement-nya mengenai CVA ini? Mbak Ruby silahkan. Iya, teman-teman, saya ingin semacam mengingatkan lagi ya beberapa hal. Yang pertama, karena terorisme berubah trennya gitu ya. Kalau pakai bahasanya Profesor Ruhaini itu from backyard to dining room, dari pelataran belakang rumah ke ruang makan, itu sebuah metafor yang menurut saya menarik untuk diingat bahwa perubahan yang ada pada gerakan terorisme ini mengubah di banyak hal, bukan hanya aktornya yang dominasi laki-laki, tapi aktor-aktor perempuan dan juga anak-anak menjadi dianggap penting, dan memang ada kesengajaan untuk melibatkan mereka sebagai frontliner. Nah, perubahan ini tentu saja tidak terjadi begitu saja. Yang kedua, bahwa perubahan ini sangat didukung karena hadirnya media sosial, internet, dan juga teknologi, di mana kelompok-kelompok ini cukup menyadari bahwa penyebaran lebih luas dan lebih masif, terstruktur, itu bisa dilakukan melalui media. Dan oleh karenanya mereka menguasai betul bagaimana penggunaan media ini, tidak saja menguasai bagaimana menaklukkan sistem limbik kita yang mudah dipengaruhi dengan narasi-narasi yang emosional, tetapi juga mereka sangat menggunakan media sosial untuk melakukan propaganda yang baik dan perekrutan yang baik, yang sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan literasi kita bermedia sosial maupun bermedia secara lebih luas. Nah, itu tantangan kita, bukan saja pada kesadaran kita bermedianya, tapi juga saya rasa sistem dan penegakan hukum bermedia itu menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan pelibatan perempuan. Saya kurang setuju kalau diskusi-diskusi tentang keterlibatan perempuan diarahkan pada kontroversi terkait perempuan itu pelaku atau korban. Menurut saya itu tidak sehat, karena kita harus mampu menggunakan cara pandang kita yang itu interseksional. Itu tidak hanya seperti binari A dan B saja, hitam dan putih saja, tapi kita harus bisa melihat bahwa perempuan berpotensi menjadi bagian dari pelaku dan juga perempuan sendiri berpotensi menjadi korban. Kekayaan itu kalau kita menggunakan interseksional perspektif, maka kita bisa melihat motivasi yang beragam. Lalu kemudian gender pathway dalam radikalisasi yang lebih baik lagi dan lebih tajam. Yang ketiga bisa melihat peran, keragaman peran ya yang dilakukan oleh perempuan di setiap organisasi itu beda-beda. Jadi kekayaan itu perlu untuk kita capture. Dan yang terakhir adalah kemungkinan untuk bisa membaca lebih jeli lagi bahwa setiap klaster perempuan yang terlibat di dalam pencegahan maupun berpartisipasi dalam ekstremisme ada kekerasan berbasis gender. Yang itu penting untuk dilihat. Salah satunya adalah tentu saya ingin mengingatkan pembicaraan tentang CVE, juga ada pembicaraan tentang korban bom, korban teror, yang penting untuk kita dalami, karena definisi korban sendiri juga akhirnya harus dipandang sebagai sesuatu yang beragam. Nggak bisa yang kena langsung, tapi juga sesuatu yang korban yang dia perannya berbeda-beda dalam radius di mana ekstremisme itu berada. Yang terakhir saya ingin memberi catatan,
sesulit apapun persoalan ini, saya akan optimis seperti optimisnya para penyuluh agama perempuan yang mereka mendapatkan mandat untuk mendampingi narapidana teroris di lapas-lapas. Mereka bilang bahwa orang-orang ini juga manusia. Mereka punya hati dan pikiran, maka penting mendekati mereka dengan pendekatan kemanusiaan. Agama nggak selalu bisa menyelesaikan persoalan manakala hati sedang dalam kondisi yang dipenuhi dengan kebencian dan mengeras karena ada banyak ketidakadilan yang dialami. Tapi bahasa kemanusiaan dan dibawakan oleh seorang ibu dan perempuan itu banyak bisa melelehkan ketegangan sehingga memungkinkan untuk bisa menjalin interaksi itu kembali dan mengembalikan kemanusiaan seseorang yang telah lama hilang karena agenda-agenda kekuasaan dan juga doktrin yang salah. Terima kasih banyak sudah mengundang dan semoga bisa berbagi di lain waktu. Baik, terima kasih Mbak Ruby. Jadi seberat apapun persoalan ini kita harus tetap optimis ya Mbak Ruby ya. Ya, betul. Selanjutnya closing statement-nya dari Mas Eko, silahkan Mas. Ya, saya sama dengan Mbak Ruby. Ada seorang penyair namanya Dia Auden berkata begini, harapan itu bisa habis kalau apa yang adil dan tidak adil itu diselesaikan dengan dusta dan perang. Harapan itu bisa habis kalau apa yang adil dan tidak adil diselesaikan dengan dusta dan perang. Negara sudah cukup menurut saya melakukan pendekatan hukum. Diberi wewenang yang besar dalam melakukan penangkapan, dalam melakukan banyak hal. Kita sudah menyerahkan negara untuk melakukan penegakan hukum untuk para pelaku teroris. Mereka ditangkap demikian banyak, mereka dipenjara, dikasih sanksi hukum. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mereka mengembalikan jati diri mereka sebagai seorang manusia, seorang orang beriman. Karena pada dasarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Mereka bukan musuh kita. Mereka bukan orang yang harus kita jauhi. Mereka adalah manusia, rakyat Indonesia, sama dengan kita. Yang kita perlukan untuk mereka adalah simpatik, empatik, dukungan agar hidup kembali nilai-nilai kemanusiaan, agama yang sebenarnya rahmatan lil alamin, dan mengembalikan lagi wajah Nabi sebagai utusan Allah yang bukan panglima perang, tapi seorang ayah yang baik, seorang suami yang setia, seorang pemimpin Madinah yang toleran. Gitu. Mari kita kembalikan wajah Nabi menjadi wajah yang sederhana, wajah yang bisa kita temui sebenarnya, bukan wajah yang ekstrim. Hanya dengan cara itu, kita bukan hanya memutus mata rantai terorisme, tapi kita menghidupkan lagi Islam sebagai agama mayoritas yang melindungi, bukan menindas. Islam sebagai mayoritas yang sesungguhnya punya pesan perdamaian yang besar. Nah, buat saya itu yang penting untuk kita lakukan. Marilah kita semuanya untuk terlibat dalam terorisme itu bukan seperti aparat hukum yang mencurigai, yang mengintimidasi, tetapi sebagai sesama muslim. Mari menghargai, lepaskan rasa curiga, mari kita ajak, kita libatkan mereka pada tugas-tugas kemanusiaan, karena hanya dengan cara itu kita bisa menyapa sebagai sesama rakyat Indonesia, sebagai sesama muslim. Mungkin itu. Terima kasih atas partisipasi dalam undangannya. Saya senang sekali atas undangan Mbak Musda, Mbak Ruby, Ibunya, Mbak Isna, dan beberapa penjara yang lain. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas Eko. Mas Eko. Ya, selanjutnya closing statement dari Mbak Sadia. Silakan Mbak. Terima kasih banyak. Aduh, saya mendapatkan banyak inspirasi dan saya sungguh mengaminkan gitu ya, mengaminkan kata-kata dan pesan-pesan yang disampaikan oleh para guru yang hadir pada siang hari ini. Apabila ada sedikit dari saya, yang paling penting adalah bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan, bukan yang paling penting ya, saya kira salah satu yang penting adalah bagaimana melakukan pendekatan sedini mungkin, seawal mungkin. Salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana membantu anak-anak kita untuk bisa memiliki keberanian untuk berpikir mandiri.
berpikir mandiri itu saya kira penting agar kita tumbuh menjadi orang yang bisa menerima keberagaman, agar tumbuh menjadi orang yang tidak serba ketakutan karena agama ini tidak hadir untuk menakut-nakuti. Mau bergerak sedikit, oh ini nggak ada dalilnya, salah. Padahal yang namanya naik motor dan main pakai meeting lewat Zoom begini juga nggak ada dalilnya gitu kan maksudnya. Jadi bagaimana kita mengembangkan atau membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa berpikir mandiri. Kemudian terakhir mengikuti apa yang disampaikan oleh Prof. Musda, betapa kita mengembalikan agama yang membahagiakan. Ada satu kutipan yang amat terkenal dari Syekh Yusuf Makassari, yaitu bahwa agama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia adalah menyambungkan silaturahim. Menyambungkan silaturahim adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Mudah-mudahan ini di bulan Ramadan ini terutama bisa menjadi semangat kita beragama dan bisa kita sebarkan seluas-luasnya demi menghapuskan violence extremism selama-lamanya. Tidak ada tempat untuk kekerasan dan kebencian. Pokoknya untuk Indonesia yang penuh cinta dan bebas kebencian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.